kesehatan yang yang diadakan oleh MHKI. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan memulai dengan topik update pemanfaatan rekam medik elektronik dan aspek hukumnya. Terima kasih juga atas kesediaan narasumber oleh Dr. Rano Indradi Sudira MKes. Nah, ini adalah salah satu narasumber kita yang memang ahli dalam bidang rekam medik dan telah bersedia membagikan ilmunya pada hari ini. Mungkin sebelum kita memulai kelas, mungkin alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, mungkin berbicara tentang rekam medik, ya, mungkin salah satu penggunaan teknologi informasi IT di bidang kesehatan yang menjadi tren sekarang dalam pelayanan kesehatan adalah rekam medik elektronik. Nah, secara administrasi, rekam medik ini memang sangat bermanfaat ya untuk guna sebagai gudang penyimpanan informasi secara elektronik, mulai dari status kesehatan hingga layanan kesehatan yang diperoleh pasien sepanjang hidupnya. Nah, dengan adanya rekam medik elektronik ini mungkin bisa menjadi solusi bagi rumah sakit untuk mengatasi berbagai masalah yang sering terjadi ketika penggunaan rekam medik yang berbasis kertas. Karena kita ketahui bahwa penggunaan rekam medik yang berbasis kertas itu cukup memberikan masalah seperti tempat penyimpanan yang besar hingga bisa terjadi hilangnya rekam medis. Nah, dengan adanya RME ini mungkin bisa menjadi solusi untuk kita semua. Dan Kementerian Kesehatan juga mungkin sudah mengeluarkan peraturan ya dok, mengenai peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 ya tahun 2022 tentang rekam medis untuk mewajibkan semua fasilitas pelayanan kesehatan mungkin termasuk rumah sakit, puskesmas hingga klinik untuk menerapkan rekam medis elektronik ya dikasih waktu hingga pada akhir 2023. Ya mungkin kita sepakat karena tujuannya juga untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan menjamin ya keamanan, kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data rekam medis. Mungkin akan dibahas lebih dalam dan lebih luas lagi oleh pemateri kita Dr. Rano Indradi Sudira MKes. Nah, untuk mengefisienkan waktu mungkin saya akan memperkenalkan sedikit pemateri kita pada pagi hari ini. Nah, ini adalah CV beliau. Dia adalah Dr. Rano Indra Sudra adalah alumni FK Undip tahun 92 dan magister kesehatan pada tahun 2003 di Undip juga dan sekarang adalah kandidat doktor ilmu hukum kesehatan S3. Nah, kita lihat ada beberapa jabatan yang pernah beliau emban dan juga ada sebagai penulis buku dan rata-rata penulis buku rekam medis. Jadi memang sangat berpengalaman ya, sesuai dengan materi kita pada pagi hari ini. Nah, ini kita bisa lihat beberapa publikasi dan buku-buku yang telah dihasilkan oleh pemateri kita. Iya. Ya, kita bisa lihat. Nah, mungkin sebelum memulai ada beberapa aturan yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama mungkin bisa diperhatikan kepada para peserta bahwa selama narasumber menyampaikan materi dimohon untuk mengaktifkan mic-nya supaya penyampaian materi bisa lebih kondusif. Yang kedua, pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat atau dengan raise hand. Nah, jika akan menyampaikan pertanyaan secara langsung, harap untuk mengaktifkan videonya. Dan yang ketiga, seluruh peserta wajib mengisi presensi kehadiran yang linknya akan diberikan di kolom chat. Dan seluruh peserta juga wajib mengerjakan post-test. Dan yang kelima, sertifikat akan dikirim ke email peserta masing-masing berdasarkan data presensi dan post-test. Jadi diharapkan para peserta untuk wajib mengisi presensi dan post-test yang disediakan nanti. Ya, terima kasih. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Dr. Rano Indradi Sudira MKes untuk menyampaikan materinya.
Silakan dok. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak sekalian. Pak Ihsan, apakah suara saya sudah cukup jelas? Sudah dok, sudah jelas dok. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya, salam sehat, walafiat, dan salam bahagia untuk kita semua. Amin. Bapak sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita ada karunia waktu walaupun tidak panjang. Ini termasuknya sesi pendek Bapak Ibu ya. Dalam sekitar 2 jam ke depan kita akan coba mendiskusikan tentang rekam medis elektronik. Terutama kita fokus pada aspek hukumnya, walaupun memang diawali dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 24 tahun 2022, tapi rupanya ada beberapa regulasi lain yang terkait dengan rekam medis elektronik ini. Sehingga nanti akan kita lihat bagaimana keterkaitannya, karena mau tidak mau rupanya kita harus mau untuk mencermati juga hal-hal tersebut. Ada banyak aspek dari rekam medis elektronik, mulai dari persiapannya, pengelolaannya, pelaksanaannya, evaluasinya, dan sebagainya, sampai dengan salah satunya aspek hukumnya. Selain juga misalnya teknis bagaimana menyiapkan dan mengembangkannya. Nah, pagi ini kita hanya akan fokus pada aspek hukumnya saja mengingat ketersediaan waktunya. Semua materi sudah saya kirimkan ke panitia, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan share file handout-nya dari panitia. Saya akan share slide saya. Oke. Apakah slide saya sudah muncul, Pak Ihsan? Sudah dok, sudah muncul dok. Baik, alhamdulillah. Nanti dalam perjalanan kalau ada gangguan suara atau slide, monggo silakan bisa langsung diinformasikan ya. Kadang-kadang sinyal nih suka timbul geram atau apa ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, terima kasih tadi sudah disampaikan tentang sedikit CV. Ini saya skip aja untuk menghemat waktu dan ada di dalam file handout juga nanti ya. Sehingga termasuk nomor kontak dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa nyambung kontak lagi dengan saya di nomor-nomor tersebut. Ada 3 topik agenda yang akan kita bahas dalam waktu singkat ini. Tentang konsep dari rekam medis elektronik terintegrasi. Nah, jangan lupa kata terintegrasinya Bapak Ibu. Ya. Lalu yang kedua, konsep pengelolaannya. Dan saya akhiri nanti dengan poin-poin penting terkait dengan Permenkes 24 tahun 2022. Oke. Yang pertama, saya mulai dengan konsep rekam medis elektronik. Dan bagaimana sih pemahamannya supaya dalam pengembangannya itu tidak terjadi hal yang apa istilahnya nabrak ya. Setelah direkam medis setelah dielektronikan, lalu sifat-sifat si rekam medis menjadi ketabrak. Nah itu yang jangan muncul karena beberapa kali terjadi Bapak Ibu. Ya. Oke. Saya ambilkan yang pertama definisi dari WHO bahwa medical record is a compilation of pertinent fact. Kata kunci pertama adalah fakta. Nah, baik itu berbasis kertas maupun berbasis elektronik, maka isi rekam medis haruslah fakta. Tidak boleh sekedar cerita, apalagi dibuat-buat. Itu katanya ya. Begitu tidak fakta, maka muncul potensi yang akan menghambat atau mengganggu, bahkan membahayakan penggunaannya. Entah itu dari aspek manajerial, entah itu dari aspek pendidikan, research, financial, atau dari aspek hukumnya. Nah, fakta ini tentang seorang pasien terkait dengan riwayat kesehatannya, patient life and health history, meliputi kondisi pada masa lalu, kondisi saat ini, dan semua hal yang telah diberikan dan diterima oleh pasien, past and present illness and all treatment, meliputi itu. Nah ini juga sering menjadi pertanyaan, apakah ini termasuk rekam medis Pak? Itu termasuk enggak? Nah ini kan lingkupnya berarti muncul di sini. Ya. Lalu siapa yang mendokumentasikan ke dalam rekam medis tersebut? Siapa yang menulis, siapa yang menginputkan, ya, siapa yang merekam. Di sini ada written by the health professional. Berarti dibuat, ditulis, direkam, diinputkan oleh tenaga kesehatan profesional. Ini mengacu pada Undang-Undang Nakes nomor 36. Ya, siapa sih tenaga
kesehatan di Indonesia itu pun masih ada satu syarat terakhir, itu contributing, yang berkontribusi atau yang terkait dengan terhadap si pasien tersebut. Nah, ini kadang-kadang yang masih kurang cermat kita pahami, ya. Pokoknya kalau dokter ya boleh, ya gitu misalnya ya. Tapi nyatanya walaupun saya dokter di rumah sakit A, bukan berarti saya bisa si rekam medis semua pasien di situ, ya. Hanya pasien saya atau yang terkait dengan saya. Begitupun sebaliknya, bukan berarti saya bisa melihat atau menekan semua rekam medis semua pasien di situ. Hanya pasien saya atau yang terkait dengan saya. Nah, kita kira-kira. Definisi ini kalau kita bandingkan, kita tarik ke Indonesia ya, maaf. Nah ini saya ambilkan dari standar akreditasi RS 2022, Starkes. Kata-kata kunci birunya sama apa Ibu? Bahwa rekam medis itu bukti tertulis tentang informasi kesehatan pasien dan dibuat oleh PPA. Jadi konsep dari WHO dengan dari Starkes sama. Ya. Kita mengerucut lagi sekarang ke Permenkes 24 tahun 22. Di sini disebutkan rekam medis adalah dokumen yang berisi dan seterusnya. Pada angka berikutnya, rekam medis elektronik adalah rekam medis. Artinya, hal-hal yang menjadi prinsip dari rekam medis tetap berlaku dalam rekam medis elektronik, gitu. Karena rekam medis elektronik adalah rekam medis. Berarti definisi bahwa rekam medis adalah dan seterusnya berlaku untuk rekam medis elektronik. Dibuat dengan menggunakan sistem elektronik. Nah, kalimat tambahnya itu dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang memang sengaja dibuat untuk menyelenggarakan si rekam medis tersebut. Itu sebabnya nanti akan kita kaitkan di luar Permenkes dengan permen yang lain, PP atau undang-undang yang lain yang bersinggungan atau mengait langsung dengan sistem elektronik. Oke. Nah, saya ambilkan dari Institute of Medicine tahun 2003 dan masih diacu sampai sekarang. Apa sih rekam medis elektronik itu? Kata kunci pertama adalah longitudinal collection. Mungkin kalau disederhanakan dia menjadi suatu sistem pendokumentasian yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Terus-menerus gitu, tapi berkesinambungan. Saya menggunakan istilah urut dan runtut. Dalam hal ini berarti tanggal dan jamnya harus urut. Ya, dari awal menuju akhir, lalu harus runtut. Runtut artinya tidak boleh ada yang melompat ke depan, tidak boleh ada yang melompat ke belakang, tidak boleh ada yang bolong, gitu, hilang. Ya, nah, sama seperti kita bermain-main di WA group misalnya. Mohon maaf saya nyebut WA ya sebagai contoh. Kita tidak pernah mengetikkan tanggal dan jam. Mau kirim, kirim aja. Entah itu teks, entah itu gambar, entah itu video, entah itu suara, kirim aja. Siapapun dalam grup kita, silakan mengirim. Semuanya akan tersusun, menghasilkan longitudinal collection. Menghasilkan pembicaraan yang urut dan runtut. Oke. Semua yang masuk ke dalam rekam medis elektronik tadi itu, semestinya harus bisa diakses kembali dengan cepat. Immediate electronic access. Ya. Bisa diakses kembali dengan cepat, tapi tidak berarti semua bisa mengakses. Hanya bagi mereka yang memang berwenang untuk mengakses. Authorized user. Nah, ini mulai ada hal-hal yang perlu kita cermati. Berarti RME kita, rekam medis elektronik kita, harus bisa menyaring siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak. Bagi yang boleh masuk, boleh ngapain aja dia setelah masuk dalam sistem. Seperti itu kira-kiranya. Nah, selain bisa ditampilkan kembali dengan segera, semua data yang masuk dalam rekam medis elektronik semestinya juga diolah. Tidak sekedar data masuk lalu keluar lagi. Karena rekam medis elektronik dalam perencanaan strategi transformasi digital kesehatan di Indonesia tidak disiapkan untuk menjadi gudang data, tapi disiapkan untuk menjadi bank data. Itu sebabnya kalau kita cermati dalam cetak biru ya, blueprint transformasi digital kesehatan Indonesia yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, tahun-tahun 2023 ini mulai kita fokus pada analisis data layanan kesehatan, bahkan dengan menggunakan dan berbasis pada artificial intelligence atau kecerdasan buatan.
Nah, untuk mengolah data tadi, data kesehatan tadi menjadi knowledge and decision support system. Ya. Entah itu untuk mensupport keputusan-keputusan klinis maupun keputusan-keputusan manajerial. Kata kunci terakhir, penggunaan dan pengembangan rekam medis elektronik semestinya harus bisa meningkatkan quality, safety, dan efisiensi. Ya, sehingga kalau kita melakukan evaluasi terhadap pengaplikasian dan penggunaan rekam medis elektronik, salah satu pintunya masuk dari sini aja Bapak Ibu. Apakah quality, safety, dan efisiensi meningkat setelah kita menggunakan rekam medis elektronik. Nah, nanti akan kita lihat jabarannya pada slide-slide berikutnya ya. Oke. Pada standar akreditasi 2022 disebutkan bahwa penyelenggaraan rekam medis dimulai sejak pasien diterima di rumah sakit. Kata-kata pasien diterima ini kayaknya perlu kita definisikan ulang karena saat ini tidak setiap pasien diterima secara fisik di rumah sakit. Contoh layanan-layanan yang menggunakan tele, ya, telemedicine dengan berbagai bentuk telenya, telekonsultasi, ya, telefarmasi, telesurgery barangkali, gitu. Bisa jadi pasien tidak diterima secara fisik, bahkan mungkin tidak pernah ketemu secara fisik dengan pasiennya. Tapi tetap layanan tersebut wajib didokumentasikan. Sehingga kita perlu mendefinisikan kapan seseorang mulai disebut sebagai pasien. Sebab kalau sudah kita sebut pasien, maka hal-hal yang terjadi terhadap dirinya, hal-hal yang diterima oleh si pasien tersebut, wajib didokumentasikan. Sejak itu dan seterusnya, diolah, disimpan, digunakan. Ya, berarti aspek-aspek ini juga akan menjadi pertimbangan dalam pengelolaan rekam medis dan rekam medis elektronik. Dalam Permenkes 2022 juga disebut penyelenggaraan rekam medis elektronik dilakukan sejak pasien masuk. Kata-kata masuk ini sekali lagi berarti tidak secara fisik. Bisa aja pasien masuk secara maya misalnya, ya, karena menggunakan layanan berbagai tele-tele tadi itu. Nah, ini perlu kita cermati karena sejak itulah kita menyelenggarakan rekam medis elektronik. Baik, jadi rupanya rekam medis elektronik tidak sekedar memindahkan dari kertas ke layar. Electronic health record, electronic medical record is not a simple replacement of the paper record. Ada aspek-aspek lain yang perlu kita cermati dan kita waspadai dalam pengembangan rekam medis elektronik. Prinsip dasarnya tetap berlaku, tapi aspek tambahannya muncul karena diselenggarakan secara elektronik. Seperti itu. Oke. Nah, dengan berbagai perkembangan saat ini, kita sedang bertransformasi Bapak Ibu, tidak hanya bidang kesehatan, ya, tapi transformasi teknologi digital ini di berbagai aspek. Pariwisata juga, perbankan jelas, asuransi juga, perdagangan, transportasi, dan sebagainya. Sehingga kita punya sistem pemerintahan berbasis elektronik, ya kan? SPPE. Salah satunya bidang kesehatan. Di dalam lingkup itu ada telemedicine, Internet of Things, bioteknologi akan menjadi kekuatan ke depan kita, rekam medis elektronik, AI, Artificial Intelligence, Big Data, atau Mahadata kalau dalam bahasa Indonesia, dan blockchain. Nah, jadi rupanya RME itu hanya salah satu dari sekian bentuk perkembangan transformasi teknologi di bidang kesehatan. Bukan satu-satunya dan bukan ujung akhir. Justru RME ini jembatan untuk menuju ke tahap berikutnya. Dengan konsep seperti itu, maka Permenkes 269 tahun 2008 menjadi nggak cukup lagi untuk memayungi dan mengelola rekam medis dengan kondisi seperti sekarang. Maka diterbitkanlah Permenkes 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Bukan tentang rekam medis elektronik ya, tentang rekam medis. Nah, kenapa enggak tentang rekam medis elektronik, Pak? Karena di dalamnya sudah disebut rekam medis elektronik adalah rekam medis. Berarti tercakup dong, ya kan? Oke. Nah, Bapak Ibu, ada 8 kegiatan dalam penyelenggaraan rekam medis yang disebutkan dalam Permenkes 24 2022 tadi. Mulai dari registrasi pasien sampai transfer isi rekam medis. Tidak semuanya akan sempat kita bahas pada sesi siang ini. Nanti mungkin akan ada sesi berikutnya, kita lihat saja perkembangannya.
Beberapa akan kita kupas terkait dengan topik pagi hari ini. Ya. Dari ke-8 kegiatan tadi, semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dilakukan oleh mereka medis. Mereka medis kalau mengacu pada Undang-Undang Nakes dan kriteria mereka medis, maka mereka medis di Indonesia ada yang alumni D3 reka medis, ada yang alumni D4 sarjana terapan reka medis, ada yang S1 MIK manajemen informasi kesehatan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semuanya dikerjakan oleh mereka medis kecuali nomor 3, yaitu pengisian informasi klinis. Nomor 3 ini langsung dilakukan oleh nakes pemberi layanan kesehatan. Pengennya begitu Bapak Ibu. Dalam prakteknya rupanya masih banyak kendala juga. Ya. Aduh saya belum bisa, saya nggak sempat, saya nggak mau. Wah, kadang lebih ekstrim lagi begitu ya. Sehingga bagaimana ini? Terus siapa yang menginputkan, mengisikan informasi hasil layanan tadi ke dalam sistem? Nah, nanti kita bicarakan. Oke. Registrasi pasien bisa saya lewati, bagaimana pendistribusian pasien, ya. Dan yang penting sekarang ini nih, pengisian informasi klinis tadi itu. Dalam pengisian informasi klinis atau pendokumentasian, maka ada beberapa aspek Bapak Ibu. Yang pertama, yang diinputkan ke dalam rekam medis elektronik diharapkan lengkap dan jelas. Tidak hanya lengkap saja. Nanti akan saya bahas bahwa ringkasannya disebut ASIRA. Bukan ringkasan rekam medis ya, tapi ringkasan dari konsep lengkap dan jelas itu saya sebut ASIRA. Selain itu, pendokumentasian juga ada aspek autentikasi meliputi nama, waktu, dan tanda tangan. Bagaimana kalau elektronik? Kalau di atas kertas, saya rasa kita sudah cukup jelas semuanya. Bagaimana dengan elektronik? Oke. Lalu konsep longitudinal collection, sudah saya bahas di depan tadi. Bagaimana kalau dibutuhkan koreksi atau perbaikan? Kan bisa aja Pak, kita salah ketik. Bisa aja kita lupa harusnya ini datanya siapa, dimasukkan ke siapa, dan seterusnya. Boleh apa tidak? Data dalam rekam medis elektronik dikoreksi atau diperbaiki. Konsep niat pemikirannya berarti pengubahan atau koreksi ini memperbaiki, bukan mengubah dalam arti menyembunyikan sesuatu, bukan negatif seperti itu ya. Oke. Lalu bagaimana kalau menginputkannya langsung setelah memberikan layanan? Layanan diberikan jam 10, baru bisa menginputkan jam 1 siang misalnya gitu. Dan seterusnya kita sebut late input. Nah, ini juga diatur, nanti kita lihat. Medical transcriptionist ini menjawab pertanyaan dibantu menginputkan. Ya, misalnya saya dokter yang banyak pasiennya sehingga tidak sempat menginputkan, maka bisa jadi udah Pak Rano tulis saja di kertas, nanti biar diinputkan oleh Mbak itu atau Mas itu. Nah, si Mbak si Mas yang membantu menginputkan tadi disebut medical transcriptionist. Tidak sekedar membantu menginputkan gitu ya, bukan sekedar sekretaris dan sebagainya, tapi rupanya ada aspek yang perlu kita cermati. Pada saat menginputkan data ke dalam rekam medis elektronik dibantu oleh seorang medical transcription. Bagaimana kalau memindahkan dari suatu bentuk ke elektronik atau sebaliknya dari bentuk elektronik misalnya menjadi kertas, alih media. Nah, ini juga perlu ada kita bahas aspek hukumnya. Dan satu lagi, downtime. Mau tidak mau downtime akan terjadi Bapak Ibu, ya. Yaitu suatu kondisi di mana sistem terganggu fungsinya, entah sebagian, entah keseluruhan. Ini bukan jika terjadi, tidak, pasti terjadi. Nanti kita bahas. Baik, sekarang satu persatu. Saya mulai dengan konsep dari ASIRA. Yang saya maksud dengan ASIRA adalah 9 parameter kualitas dari rekam medis. Meliputi mulai dari akurat, fakta sesuai apa adanya, komplit, lengkap, yang harusnya ada, bukan segalanya ada ya. Yang harusnya ada, konsisten, ajak, informatif, jelas, lugas, peristilahannya, singkatannya, simbolnya, gitu. Rasional, masuk akal, gitu. Masa umur sekian berat badannya segitu, masa suhu badan sampai 99 derajat dan sebagainya, ya. Ada isinya tapi nggak rasional kan, gitu. Relevan sesuai dengan kasusnya, reasonable. Ada alasan kenapa pasien dirawat inap, kenapa pasien dioperasi,
Kenapa pasien masuk ICU? Kenapa dipindah ke bangsal? Kenapa dirujuk? Kenapa dipulangkan? Dan seterusnya. Ada data yang bisa menjadi reason di situ. Responsible menyatakan siapa yang bertanggung jawab terhadap tulisan ini, gitu. Ini siapa yang nulis? Siapa yang nyuruh ngambil darah? Siapa yang ngambil darah? Siapa yang menyerahkan hasilnya? Dan seterusnya. Bisa dilacak kembali siapa yang bertanggung jawab. Itu konsep dari responsible. Ya. Ini terkait nanti dengan autentikasi. Kita lihat nama, tanda tangan, dan waktu. Accessible, ini artinya si rekam medis elektronik harus bisa immediate electronic access. Harus bisa diakses kembali untuk mendapatkan informasinya secara tepat, gitu ya. Tapi hanya bagi mereka yang berwenang, bukan bagi semua orang. Itu yang saya maksud dengan ASIRA, Bapak Ibu. Jadi walaupun rekam medis kita, baik kertas maupun elektronik sebenarnya, sudah diisi lengkap, belum tentu utuh. Gitu. Lengkap kalau nggak rasional gimana? Ya kan? Oke, ini sebagai contoh gambaran, seorang pasien misalnya umur 1 tahun. Mestinya pendidikan, pekerjaan, tinggi badan, berat badan, rasional terhadap umur 1 tahun. Anggap saja salah ketik, ya. Umur 5 bulan misalnya atau 1 tahun, berat badan katakanlah 50 kilo atau 55 kilo. Ternyata maksudnya 5 kilo, tapi ketikan 5 keluar 2 kali sehingga 55 kilo gitu. Nah, semestinya sistem akan berpikir secara smart sehingga hasil inputnya itu meningkatkan aspek 3 tadi, quality, safety, efficiency. Gitu ya. Bukan segala yang diketikkan diterima, tapi ada cek, internal cek. Contoh lagi antara umur dengan diagnosis dan jenis kelamin. Masa umur 1 tahun diagnosisnya neonatal infection. Ya, kita tahu kayaknya enggak mungkin deh orang neonatal itu batas usianya 0 sampai 28 hari. Jadi enggak mungkin dong digunakan untuk pasien dengan usia 1 tahun gitu. Jenis kelamin misalnya, pasien laki-laki, diagnosisnya mioma uteri. Nah, itu juga tidak rasional ya. Walaupun datanya ada, terdokumentasi, lengkap, tapi kan nggak rasional. Gitu. Wanita ya, dengan diagnosis BPH misalnya. Atau antara diagnosis dengan kode dan tindakan. Diagnosisnya tonsilitis, lalu tindakannya appendektomi. Atau sebaliknya, diagnosisnya appendisitis, tindakannya tonsilektomi. Misalnya seperti itu. Belum lagi dikaitkan dengan obat dan pengobatan yang diterima oleh pasien. Bisa nggak ya sistem ini memberi warning, memberi notifikasi pada saat ada hal-hal terkait dengan smart internal check. Pada saat seorang dokter memberi obat yang mengandung misalnya ampicillin, tahu-tahu sistem memberi warning. Pasien alergi ampicillin. Nah, misalnya seperti itu. Seorang pasien yang diberi obat lebih dari 1, ya entah 2, 3, 4, 5, bisa nggak sistem melakukan cross check? Barangkali ada interaksi obat di antara obat-obat yang diberikan tadi itu. Atau antara obat dengan umur pasien, dengan kondisi pasien, ya. Apakah kontraindikasi terhadap kehamilan pasien misalnya? Apakah kontraindikasi terhadap riwayat ginjal pasien? Apakah kontraindikasi terhadap usia pasien? Nah, sehingga si sistem rekam medis elektronik ini menghasilkan pendokumentasian yang lebih quality, safety, efisiensi. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke, lanjut lagi. Jadi lengkap saja tidak cukup. Kita butuh rekam medis yang ASIRA. Itu tentang lengkap, jelas, dan ASIRA. Autentikasi dan longitudinal collection saya lewati karena nanti di belakang saya jelaskan. Saya lanjut dulu ke koreksi dan perbaikan. Untuk melakukan koreksi dan perbaikan, di Permenkes 24 tahun 22 pasal 30 disebutkan batasnya 2 kali 24 jam. Artinya, dalam kurun waktu 2 kali 24 jam, misalnya saya dokter yang menginput gitu, maka dalam kurun waktu 2 kali 24 jam, saya masih bisa melakukan koreksi secara langsung. Buka aja lagi datanya, lakukan perbaikan, simpan lagi. Tapi kalau sudah lebih dari 2 kali 24 jam, menurut pasal ini,
maka bukan tidak bisa dikoreksi atau diperbaiki. Bisa, tapi dengan mengajukan permintaan perbaikan data. Berarti ada prosedur tambahan apa Ibu? Ya. Rumah sakit misalnya atau Pasienkes menyediakan slip formulir singkat untuk pengajuan izin perbaikan data. Ya, dokternya siapa, rekam medisnya mau diperbaiki nomor berapa, bagian apa, dan rencana perbaikannya kapan. Ya. Setelah di-ACC oleh pimpinan, nanti oleh IT akan dilakukan komunikasi. Pak Rano, ini ada pengajuan slip atas nama Pak Rano untuk rekam medis nomor sekian. Apakah betul? Iya, betul. Kapan Pak Rano memperbaiki? Nanti jam 10 misalnya gitu. Baik, berapa lama Pak? Paling 10 menit. Baik Pak Rano, nanti jam 10 data tersebut saya buka selama 30 menit. Silakan Pak Rano bisa perbaiki di situ. Setelah 10.30 akan terkunci lagi otomatis. Nah, jadi ada prosedurnya. Tapi kalau masih dalam kurun waktu 2 kali 24 jam, saya bisa buka, simpan lagi, dan seterusnya. Semua yang dilakukan dalam perbaikan tadi, misalnya penambahan, pengubahan, pemindahan, pengurangan, dan sebagainya, harus teraudit real. Artinya, dipantau oleh sistem, didokumentasikan, dan bisa ditayangkan atau dilaporkan kembali apa yang terjadi. Nah, ini menjawab pertanyaan, lah kalau elektronik dihapus kan gampang, pakai delete atau backspace. Ketik gantinya simpan, nggak ada jejaknya. Salah, ada jejaknya. Ya, dan memang sistem rekam medis elektroniknya harus dibuat memiliki kemampuan untuk menyimpan jejak yang namanya audit trail. Kita udah tahu kalau di atas kertas tidak boleh menghilangkan isi rekam medis dengan cara apapun. Dengan cairan penghapus, karet penghapus, dicoret-coret sampai nggak kelihatan, ditempel kertas dan sebagainya, dibolongi pakai cutter, apapun caranya nggak boleh. Ya, berarti ada aturan. Nah, di elektronik juga ada, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Audit trail nanti saya bahas di belakang. Pelaksanaan koreksi dan perbaikan ini harus sesuai dengan hak akses dan otorisasi dari yang melakukan perbaikan. Ya. Misalnya, saya sebagai dokter, saya hanya bisa memperbaiki input-input yang saya buat. Walaupun seorang pasien saya rawat bersama dengan dokter lain, tapi saya tidak bisa mengkoreksi, memperbaiki input yang dibuat oleh rekan dokter saya tadi. Saya hanya boleh bisa memperbaiki input yang saya buat sendiri. Itu contoh batasannya seperti itu. Dan terdeteksi audit trail. Ya. Baik, lead input maksudnya layanan sudah diberikan, tapi menginputkannya belakangan. Kita pengennya sih segera dokumentasikan. Catat yang dilakukan, lakukan yang dicatat. Tapi kadang-kadang muncul kondisi yang tidak memungkinkan. Pasiennya lagi banyak dan butuh segera dilakukan. Oke, lakukan dulu layanan. Tulis dulu di atas kertas dan sebagainya. Baru kemudian setelah reda, diinputkan. Berarti kan lead input itu. Sudah ada jeda. Atau sebaliknya, tahu-tahu listrik padam. Genset nggak nyala-nyala misalnya ya. Sistem nggak jalan berarti kan. Atau kemarin juga ada salah satu rumah sakit peserta pelatihan saya. Ya Pak, kami pernah mengalami sistem mati. Lah kenapa Pak, Bu, waktu itu matinya? Nggak tahu Pak, tiba-tiba aja mati. Gitu. Padahal listrik nggak padam. Ya sudah, berarti layanan tetap dilakukan, tapi pendokumentasian sementara menggunakan kertas dulu. Nanti setelah sistem pulih, barulah diinputkan kembali ke dalam sistem. Catatan-catatan di atas kertas tadi. Nah, Bapak Ibu, mencermati perilaku kita waktu menggunakan WA atau WA Group. Kita nggak pernah kok ngetik tanggal, ngetik jam, ya kan? Kita mau kirim, kirim aja. Tapi tanggal dan jam otomatis akan tercantum. Ini Rano ngirim tanggal berapa, jam berapa. Dibaca tanggal berapa, jam berapa. Ya. Diterima tanggal berapa, jam berapa. Dibaca tanggal berapa, jam berapa, oleh siapa. Dibalas tanggal berapa, jam berapa, oleh siapa saja. Semuanya terdokumentasi dan bisa dicek kembali. Nah, artinya sistem itu juga perlu diterapkan dalam rekam medis elektronik. Sehingga cerita longitudinal collection tadi tidak ditinggalkan. Itu yang dimaksud dengan keterkaitan lead input dengan pendokumentasian yang menghasilkan longitudinal collection. Saya lanjut ke medical transcription, yaitu adanya orang yang membantu menginputkan, Bapak Ibu.
adanya orang yang membantu menginputkan ke dalam sistem, tidak langsung oleh pemberi layanan. Contoh seperti ini video singkat ya. Ini dokter ini sudah selesai memberi layanan. Pasien selesai, pulang atau keluar, logika kita, dokter ini akan menuliskan laporan. Tapi kalau kita lihat, malah poin-poinnya ditaruh itu. Nah, lalu dia mulai merekam suaranya untuk membunyikan apa yang mau dia tulis. Pasien saya ginikan, saya gitukan, tambahi ini, tambahi itu, pasang ini, pasang itu, dan sebagainya. Selesai direkam, maka rekaman tadi dikirim, entah bagaimana caranya, ke petugas yang Bapak Ibu sedang lihat ini. Nah, si Mbak ini, si petugas ini, mendengarkan rekaman dokter tadi Bapak Ibu. Sambil mendengarkan, dia akan mengubah, menginputkan apapun yang dibunyikan oleh rekaman tadi. Ini yang disebut petugas medical transcriptionist. Bisa dari suara menjadi ketikan, bisa dari tulisan tangan menjadi ketikan, dan sebagainya. Dan konsep profesinya, medical transcriptionist ini sudah berkembang menjadi profesi ya Bapak Ibu. Ya, tidak sekedar membantu tapi profesi. Ada etika profesi, ada aspek hukumnya, bahkan ada pendidikan dan pelatihannya. Dia ini tidak sekedar sekretaris, dia harus tahu aspek etika, hukum, lalu terminologi medis, penggunaan standar singkatan, satuan, simbol, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini menurut pemahaman dan pengalaman saya selama ini, di rumah sakit kita banyak terjadi Mbak dan Mas yang membantu. Tapi aspek-aspek tadi masih belum diaplikasikan. Salah satu yang perlu kita cermati adalah yang membantu menginputkan, jangan menginputkan langsung di layar dokter. Contoh, saya dokter, saya akan dibantu oleh Mbak itu atau Mas itu. Lalu saya buka dulu. Yang bantu saya siapa ya? Itu, oke. Ini ya, saya buka dulu, ID, password, masuk. Ini layarnya udah siap. Silakan dibantu diinputkan ya. Saya mau rapat dulu atau mau ngurusi pasien berikutnya. Berarti yang bantu tadi masuk ke sistem dengan menggunakan ID dan password saya. Maka sistem taunya yang menginputkan adalah saya. Gitu. Sehingga cerita siapa yang ngetik, siapa yang menerima, siapa yang approve, menyetujui, dan seterusnya nggak muncul. Nah, itu kesalahan umum yang masih terjadi di kita, Bapak Ibu. Ya. Dalam alur flowchart ini, saya tuliskan di sini bahwa petugas medical transcription dan PPA ini memiliki autentikasi masing-masing. Ya, autentikasi ini ID atau username dan password masing-masing. Oke, secara teknis silakan nanti kalau ada pertanyaan atau bisa didiskusikan dengan tim IT di Fasiankes masing-masing. Ya. Saya lanjut ke alih media. Kita sudah bertahun-tahun menggunakan berbasis kertas. Sekarang kita mau pindah ke elektronik. Nah, hampir bisa dipastikan ada kebutuhan untuk alih media. Kita punya undang-undang kearsipan, ya betul, undang-undang kearsipan nomor 43 tahun 2009 dan ada PP tentang pelaksanaan undang-undang kearsipan tersebut, yaitu PP 28 tahun 2012. Ya. Alih media bisa dari suara menjadi teks seperti video saya tadi itu, bisa dari tulisan menjadi teks, bisa dari kertas di-scan menjadi elektronik, atau bahkan dari sebaliknya. Jadi dari elektronik ke kertas juga namanya alih media, gitu ya. Sehingga sering diartikan alih media itu dari kertas ke elektronik. Sebenarnya dari satu media ke media lain. Itu alih media. Nah, menurut PP 28 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 2009 tadi, maka prinsipnya boleh dan dapat dilakukan alih media untuk pengelolaan dan perawatan arsip. Konsep ini tidak membatasi teknologi apa yang digunakan. Dulu banget kita mengenal microfiche, mikrofilm, dan sebagainya. Sekarang otomatis pemikiran kita scanning, misalnya gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan periode ke depan akan muncul teknologi baru lagi yang mungkin lebih murah, lebih mudah, dan lebih bagus dari scanning yang sekarang. Bisa jadi kan? Teknologi berkembang terus. Nah, dalam PP 28 pasal 49 ini disebutkan dalam bentuk dan media apapun sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Oke.
pihak Fasienkes selayaknya membuat kebijakan alih media. Sehingga kegiatan alih media ini tidak sekedar menjadi kebiasaan, tapi ada dasar kebijakannya. Plus SPO-nya, ya, prosedurnya bagaimana, urut-urutan dan tata caranya bagaimana, sehingga siapapun petugas yang melakukan kegiatan alih media akan melaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tersebut. Setelah melakukan proses alih media, maka dibuat berita acara alih media yang sekurang-kurangnya memuat ABCDEFG seperti pasal 49 ayat 7 ini. Oke, mohon maaf kalau saya mempercepat Bapak Ibu ya, karena konsep waktu, nanti semua materi sudah ada, Bapak Ibu akan mendapatkan. Alih media menyatakan bahwa arsip hasil alih media dan hasil cetaknya kembali ini merupakan alat bukti yang sah. Selain disebutkan dalam PP 28 tahun 2012 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Kearsipan, disebutkan juga dalam Undang-Undang ITE pasal 5. Ya. Jadi keraguan-raguan beberapa teman yang konsultasi Parano, ini di-scan boleh enggak? Dan nanti apakah masih sah hasil scanningnya? Ya. Yang kertasnya terus boleh dimusnahkan atau tidak? Kalau dimusnahkan, nanti kalau dibutuhkan lagi bagaimana? Ya di-print lagi dong. Nah kalau di-print lagi apakah sah? Kalau dibutuhkan untuk hukum dan seterusnya. Saran saya Bapak Ibu, kalau melakukan scanning, jangan melakukan editing. Hasil scanning jangan dimodifikasi supaya tetap ori. Loh Pak, ini kurang terang, ya terlalu hitam misalnya. Diulangi lagi aja. Jangan dicerahkan, dipercantik hasil scanningnya gitu ya. Tapi ulangi lagi aja. Sehingga tidak ada jejak modifikasi. Nah, hasil scanning yang masih ori, itulah yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dan sah. Oke. Tentang pendokumentasian, saya lanjutkan dengan downtime. Apa sih downtime? Downtime itu suatu kondisi di mana sistem mengalami gangguan fungsi. Paling gampang misalnya gini, Bapak Ibu mungkin pernah masuk ke ATM, ya, setelah sampai di ruang ATM, ternyata di layar tulisannya, mohon maaf untuk sementara mesin ini tidak dapat berfungsi karena sedang dalam perawatan. Misalnya gitu ya. Artinya si ATM sedang mengalami downtime. Listrik di rumah kita kadang-kadang mati. Nah itu berarti sedang ada downtime. Jadi apapun, kalau suatu sistem mengalami gangguan fungsi, itu disebut sedang mengalami downtime. Bisa sebagian, bisa total. Downtime pasti terjadi. Karena downtime itu ada yang direncanakan, schedule downtime atau plan downtime. Tapi ada juga downtime yang tidak direncanakan, unscheduled downtime. Ya. Unplanned downtime. Loh Pak, masuk sih downtime kok direncanakan gitu. Masuk sistem mati kok direncanakan. Iya, misalnya untuk maintenance, misalnya untuk upgrade sistem, misalnya untuk install patch. Nah, ini teman-teman yang di Kesmik sering ya mengalami install patch ya, sehingga sistem berhenti dulu sebentar dan seterusnya. Pada kondisi itu, maka Fasienkes perlu menyusun policy and procedure, kebijakan dan prosedur supaya tetap bisa melaksanakan dua hal. Layanan terhadap pasien tetap berjalan, patient care tetap berjalan, tanpa mengesampingkan patient safety. Nah ini nyebut-nyebut patient safety Bapak Ibu. Ya. Karena pada saat downtime, salah satu yang timbul kesulitan adalah identifikasi pasien dan riwayat pasien. Dan itu bisa berdampak potensi pada gangguan safety. Ya. Dalam kebijakan, dalam policy dan prosedurnya, bisa dipertimbangkan untuk membahas tentang bagaimana mengkomunikasikan situasi downtime. Pengumuman dari siapa yang bisa kita percaya. Ya. Di banyak rumah sakit misalnya harus dari IT Pak. Kalau itu yang mengumumkan IT di grup berarti betul. Tapi kalau non-IT, bukan kepala IT-nya misalnya gitu, maka jangan-jangan ini sekedar keluhan atau pertanyaan, punyamu mati apa enggak? Di tempat saya kok enggak mau konek-konek ya, misalnya gitu. Ya. Sehingga kita bisa membedakan mana yang pengumuman resmi, mana yang tidak. Ya. Aspek komunikasi penting. Lalu bagaimana mendokumentasikan layanan?
Karena pada saat itu sistem down. Tidak mungkin tidak mendokumentasikan dan tidak mungkin mengingat-ingat. Malah semakin banyak yang dilakukan, semakin mudah lupa nanti. Bagaimana menghitung biaya layanan? Ya kan? Habisnya berapa? Belum kodenya, belum nanti klaimnya. Nah, itu perlu direncanakan dengan baik. Bagaimana memulihkan sistem. Dan satu lagi, bagaimana kita menginputkan hasil layanan yang didokumentasikan sementara tadi itu, akhirnya diinputkan kembali ke dalam sistem setelah sistem pulih. Ya. Berarti kita masuk pada lead input. Oke. Jadi, terkait dengan downtime, pembicaraan kita bukan jika terjadi downtime. It's not about if, ya, karena pasti terjadi. Yang kita siapkan adalah mengantisipasi efek dari downtime tersebut. Salah satunya patient safety. Patient care tetap harus bisa dilaksanakan dengan baik tanpa mengesampingkan patient safety. Bahwa menjadi lebih lambat karena harus mencari data manual dan sebagainya, it's okay. Ya. Berarti ada kebutuhan mengkomunikasikan ke tim pelaksana maupun mengkomunikasikan ke pasien. Ya. Ada 3 hal nanti yang akan saya bicarakan terkait downtime. Statistik ini menunjukkan gangguan-gangguan yang muncul pada saat downtime. Ini saya ambilkan salah satu contohnya. Rupanya yang paling besar, salah satu yang besar, itu adalah insiden terkait dengan layanan di laboratorium dan di farmasi setelah itu. Ya. Layanan di laboratorium, kemungkinan terganggunya adanya delay layanan, pelambatan, ya, karena harus menyesuaikan dengan sistem yang mati, mencari datanya lagi, dan sebagainya. Lalu identifikasi pasien dan spesimen. Jangan sampai tertukar, ya. Labeling and tracking kesesuaian antara pasien dengan spesimen. Ya, konsep identifikasinya. Dan bagaimana nanti mengkomunikasikan atau mengirimkan hasilnya. Biasanya langsung masuk ke sistem misalnya gitu. Sekarang berarti harus di-print misalnya, ditulis misalnya, dikirimkan, dan seterusnya. Oke. Begitupun untuk layanan farmasi. Supaya tidak terjadi dosis yang keliru, obat yang keliru, dengan pasien yang keliru. Ya. Order-ordernya bagaimana mengaturnya. Nah, ini perlu kita siapkan pada saat merancang rekam medis elektronik. Beberapa hal lain yang terkait dengan downtime, insiden yang mungkin berpotensi muncul, yaitu yang terkait dengan radiologi, dokumentasi, registrasi, perpindahan pasien dari satu bangsal ke bangsal lain, transfer, ya. Lalu hal-hal terkait prosedur layanan yang lain, dan kebutuhan dokter untuk melihat riwayat pasien. Pada saat melayani, dokter bisa jadi membutuhkan, ini coba carikan riwayat laboratoriumnya. Carikan riwayat waktu dia dirawat di sini periode tahun kemarin. Ini bagaimana mencarinya? Karena sistem sedang down. Bisa nggak kita buka backup-nya? Ada nggak salinan kertasnya? Dan sebagainya. Oke. Dan umumnya terjadi pelambatan layanan. Ya. Mengatasi hal itu, maka ada 3 topik penting, yaitu 1, mengatur dan merencanakan sistem komunikasi. Baik internal maupun eksternal. Yang kedua, menyiapkan dan mengatur strategi pendokumentasian layanan, clinical documentation. Dan yang ketiga, mengantisipasi tata cara menghitung biaya layanan, chart, capture, and coding. Ini kebutuhannya untuk biaya layanan, baik itu bayar langsung maupun reimbursement. Baik Bapak Ibu, data yang masuk ke dalam rekam medis tidak hanya disimpan tapi juga diolah. Tidak saya bicarakan secara detail karena bukan aspek topik kita pada siang hari ini, tapi prinsipnya rekam medis dan rekam medis elektronik tidak kita siapkan untuk menjadi gudang data saja, tapi malahan menjadi bank data yang dalam proses pengolahannya akan banyak menggunakan artificial intelligence. Ya. Mudah-mudahan nanti ada sesi berikutnya yang akan membahas ini. Ini satu paket besar sendiri ya Bapak Ibu. Menarik ya. Healthcare data analysis is the future of him. Jadi masa depan dari pengelolaan rekam medis dan rekam medis elektronik adalah kemampuan kita untuk
menganalisis data layanan kesehatan. Ya. Prinsipnya kita punya banyak angka, tapi jangan sekedar menampilkan angka. Don't just show the number. Tell the story. Ada cerita apa sih di balik angka-angka ini? Ada kejadian apa? Kita sedang menghadapi apa ini? Itu konsep dari don't just show the number. Tell the story. Ini menarik ya. Teknik visualisasi dan sebagainya. Oke, saya lanjut dulu. Tentang klaim tidak saya bahas. Bagaimana penyimpanan rekam medis? Terkait dengan aspek hukumnya, maka di Permenkes 24 2022 pasal 20. Ternyata rekam medis elektronik datanya boleh disimpan di dalam cloud. Ya. Jadi bisa disimpan di server di rumah sakit kita masing-masing atau pasienkes, dan boleh juga disimpan di cloud. Contoh, mohon maaf menyebut nama, kita punya Google Drive, ya kan? Ada yang lainnya Dropbox, ada Tera, dan sebagainya. Banyak layanan-layanan seperti itu. OneDrive, ya kan? Nah, ada pertanyaan, boleh nggak Pak Rano menyimpan data rekam medis elektronik di cloud? Jawabannya boleh, asal server cloud drive-nya ada di Indonesia. Gitu. Pernah ada rumah sakit, waktu kami evaluasi, rumah sakit ini menggunakan server cloud drive di Singapura. Ya, karena lebih murah katanya, hitungannya lebih murah Pak, dan layanannya lebih bagus, gitu, lebih aman, lebih cepat. Oke, lebih apapun silakan, tapi regulasi mengatakan server cloud drive yang digunakan harus ada di Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Dan harus menjamin keamanan, keutuhan, kerahasiaan, ketersediaan dari data RME yang disimpan. Plus dalam penyimpanan ini jangan lupa ada dan wajib ada backup system. Ya. Tidak boleh tidak. Nah, secara teknis tidak kita bahas, tapi ini poin-poin pentingnya aja. Bagi pasienkes yang belum mampu secara teknologi, bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, pihak yang menyelenggarakan layanan penyimpanan data. Ya, PSE itu penyelenggara sistem elektronik. Asal servernya ada di Indonesia. Pada saat bekerja sama dengan pihak ketiga, PSE pihak ketiga, maka harus ada jaminan bahwa dia itu tugasnya hanya menyimpan dan menjaga yang disimpan. Tidak boleh membuka, mengambil, manipulasi, merusak, menggunakan, dan sebagainya. Dan itu harus dicantumkan dalam agreement yang jelas, dalam kesepakatan kerjasama yang jelas. Pasienkes sebagai pemilik data, walaupun pemilik data pasien ya, tapi saya sebutkan di sini, pasienkes sebagai pengelola data, penyimpan data, maka harus memiliki akses tak terbatas. Artinya, kapanpun mau mengakses harus bisa. Area manapun dari data tersebut yang mau diakses harus bisa. Jadi pihak ketiga tadi betul-betul hanya membantu menyimpankan, nggak ngapa-ngapain lagi. Nah, itu yang harus disebutkan secara jelas. Oke. Berikutnya, bagaimana pelepasan informasi atau transfer isi rekam medis. Kita mengacu pada standar internasional bahwa pelepasan informasi berarti mau tidak mau terkait dengan dua hal besar, yaitu privacy dan security. Privacy merupakan hak individu, kelompok individu, atau organisasi untuk menentukan apakah informasi tentang dirinya mau dipublish atau tidak. Gitu ya. Dan si individu pemilik informasi tadi punya hak juga untuk mengetahui isi dari informasi tentang dia. Nah, ini dalam rekam medis elektronik menjadi kalimat pasien itu pemilik dari isi rekam medis elektronik. Dan pasien memiliki hak untuk mengakses rekam medis elektroniknya. Jadi, privacy itu adalah hak individu untuk menentukan siapa yang boleh tahu. Gitu. Yang tidak boleh tahu, tidak bisa. Yang boleh tahu, silakan. Ya. Sehingga kehidupan atau data pribadi seseorang bisa terjaga tetap pribadi. Kehidupan pribadi seseorang tetap pribadi. Itu. Kalau dengan kalimat bahasa Indonesia, saya bilang hanya pihak tertentu yang boleh tahu. Dan itu ditentukan oleh pemilik, yaitu oleh si pasien. Ya. Bagaimana security?
Security itu rasa bebas dari ancaman, baik ancaman dari manusia, dari hewan, dari binatang, baik ancaman berupa fisik, teknis, maupun administratif. Berarti perlindungannya juga bisa perlindungan fisik, perlindungan teknis, maupun perlindungan administratif, ya, aturan-aturan dan sebagainya. Dalam kalimat bahasa Indonesia saya bilang security itu adalah upaya untuk aman dari gangguan manusia, hewan, alam. Manusia misalnya pencurian, perusakan, ya, pengubahan yang tidak betul, gitu, hacking, and so on. Hewan misalnya tikus dan teman-temannya, alam misalnya api, air, petir, ya, debu barangkali dan sebagainya. Oke. Irisan antara privacy dan security adalah pelindungan data pribadi, protection of personal information. Berarti pada saat kita berbicara rekam medis elektronik, selayaknya kita juga membicarakan dan membaca Undang-Undang PDP, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Ya. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Dari sekian standar data terkait kesehatan, saya ambilkan salah satunya standar privacy dan security, standar privacy dan security yang saya ambil anonimisasi dan audit trail. Ya, saya contohkan anonimisasi dan audit trail. Anonim berarti kemampuan sistem untuk menampilkan data yang sedemikian sehingga tidak bisa dilacak. Ini siapa pasiennya? Kita hanya tahu datanya aja. Bukan sekedar menutup nama, tapi semua variabel yang terkait dengan dan bisa digunakan untuk melacak pasien harus dipertimbangkan untuk ditutup. Percuma nama pasien ditutup, tapi kalau nomor rekam medisnya, alamatnya misalnya, nomor handphonenya misalnya, semuanya dibuka. Bahkan foto pasien ada. Nah, itu kan bisa dilacak. Ya. Percuma menyebutkan dilakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat XYZ. Kalau kalimat berikutnya, pejabat tersebut adalah kepala daerah mana misalnya. Nah itu namanya ditutup, tapi jabatan dibuka. Ya orang tahu kan, itu bukan berita anonim. Jadi ada 19 variabel yang perlu dipertimbangkan untuk menayangkan data secara anonim demi menjaga privasi pasien. Contoh tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tampilan dari salah satu layar rekam medis elektronik. Dari 19 tadi, misalnya saya centang nama pasien, saya centang nomor identitasnya, ya, jenis kelamin dan usia tidak saya centang, gitu ya. Kalau tidak saya centang, berarti akan ditampilkan apa adanya. Sehingga hal-hal yang saya centang akan ditampilkan dengan XXX atau bulat-bulat gitu ya. Seperti kalau kita sedang mengisi password, itu kan nggak tampil passwordnya, akan diganti dengan bulat-bulat. Ya. Itu cara untuk menjaga privasi ya Pak Ibu. Oke. Jadi aspeknya hal-hal tadi, konsepnya, bagaimana dampaknya terhadap pengelolaan rekam medis elektronik. Kepemilikan akan saya bahas di belakang, keamanannya sekarang. Bagaimana konsep keamanan dan pelindungan data. Dalam Permenkes 2422 tahun 22 pasal 29 ada 3 aspek yang harus dijamin keamanannya. 1, kerahasiaan. Ini terkait dengan privasi tadi, hanya pihak tertentu yang boleh tahu. Yang kedua, integritas. Data tidak boleh berubah secara tidak sah. Artinya, data hanya boleh berubah secara sah. Orang yang mengubahnya sah, cara mengubahnya sah, waktu mengubahnya sah. Boleh kalau itu. Lalu ketersediaan, accessible. Ya. Rekam medis elektronik harus siap setiap saat. Gitu. Siap setiap saat bagi pihak yang berwenang untuk mendapatkannya. Oke. Selain Permenkes 24, kita punya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang PSTE, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Di pasal 99 disebutkan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sektor kesehatan disepakati merupakan informasi strategis, ya, data strategis, sehingga wajib dilindungi. Nah, ini menjadi dasar hukum kita, kenapa kita susah payah melindungi data dan informasi dalam rekam medis elektronik. PP 71 2019 menempatkan data dan informasi elektronik bidang kesehatan bersifat strategis.
Artinya berpotensi akan merugikan individu, kelompok individu, bahkan mungkin negara jika tidak dilindungi dengan benar. Ya. Kita punya Permenkominfo nomor 4 tahun 2016 tentang SMPI, Bapak Ibu. Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Dalam Permenkominfo ini disebutkan bahwa kita punya SNI tentang SMPI, yaitu pengamanan sistem. SNI nomor 27001. Ini kita udah melebar, bukan hanya Permenkes 24 ya, tapi sudah ada PP, sudah ada Permenkominfo, dan sekarang ada SNI. SNI itu yang menyusun dan menerbitkan adalah BSN, Badan Standarisasi Nasional. Ya. Oke, ini SNI-nya Bapak Ibu. SNI 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Lalu ada Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang PDP. Oke, tidak kita bahas detail dalamnya ya. Nah, tapi dikenalkan bahwa itu ada. Bagaimana dengan kerahasiaannya? Kerahasiaan dari rekam medis elektronik terkait langsung dengan manajemen akses. Kata-kata akses harus dijelaskan tentang siapa yang mengakses, bagaimana kebijakan akses yang diterapkan. Dia bisa mengakses bagaimana caranya, di mana, harus di rumah sakitkah atau bisa dari rumah. Area data mana yang boleh dia akses, misalnya sebagai pasien, mana yang diakses? Hanya resume medisnya, hanya laporan laboratoriumnya saja, atau seluruh dari mulai dia masuk sampai keluar. Kapan batasan waktu untuk aksesnya? Ya, boleh apa saja dia selama mengakses tersebut. Boleh nggak dia saving, save as, boleh nggak dia download, mencetak, dan sebagainya. Dan keseluruhan aktivitas akses wajib dipayungi oleh audit trail. Audit trail berarti memantau, mendokumentasikan, dan bisa melaporkan kembali. Ya. Untuk manajemen akses, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. 1, unique user. Nah, ini terkait sama user Bapak Ibu, terkait dengan individu human. Bahwa 1 ID dan 1 password hanya boleh digunakan untuk 1 user. Bagaimana pengalaman di tempat Bapak Ibu, silakan nanti bisa sharing. Tapi beberapa kali saya masih melihat 1 ID dan 1 password digunakan rame-rame. Untuk 1 bangsal, 1 ruangan, atau 1 unit. Nggak boleh. Ya. Kenapa nggak boleh? Nanti silakan bisa didiskusikan. Ya kan? Yang kedua, autentikasi. Autentikasi menyaring siapa yang boleh masuk ke dalam sistem. Kalau nggak bisa masuk, ya sudah. Ya, tapi kalau bisa masuk, berlanjut. Gitu. Nah, autentikasi ini dalam pedoman rekam medis dan rekam medis elektronik, silakan memilih salah satu dari 4 metode autentikasi. Yang pertama, ini paling umum biasanya, yaitu menggunakan sesuatu yang perlu tahu. Password, PIN, ya kan? Kalau nggak tahu berarti nggak bisa masuk. Ya, password, PIN, data individu, personal, nama ibu kandung misalnya, itu personal data ya. Nah, Undang-Undang nomor 29 tentang praktek kedokteran, pasal 46 menyebutkan tanda tangan di dalam rekam medis elektronik bisa digantikan dengan PIN, Personal Identification Number. Bagaimana teknisnya kita bicarakan secara teknis nanti. Tapi konsep hukumnya boleh. Ya. Jadi menandatangani dengan cara menginputkan PIN boleh. Oke. Jenis-jenis tanda tangan elektronik bisa menginputkan PIN, bisa menggunakan sidik jari, bisa tanda tangan langsung di atas layar, atau tanda tangan kertas yang di-scan. Semua bentuk ini oleh PP 71 2019 boleh. Dan oleh Undang-Undang ITE pasal 11 disebutkan bentuk-bentuk tersebut memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah seperti tanda tangan basah. Oke. Metode yang kedua bisa menggunakan sesuatu yang kita punya, misalnya kartu. ATM itu menggunakan 2 autentikasi. Harus punya kartunya dan harus tahu PIN-nya. Yang ketiga, menggunakan bagian dari tubuh kita. Namanya biometrik. Misalnya paling banyak sidik jari. Gitu kan? Dan yang keempat, melakukan sesuatu sesuai dengan yang diperintahkan oleh sistem. Contoh misalnya, lambaikan tangan kanan, angkat tangan kiri, dan seterusnya. Ya. Oke. Yang manapun yang dipilih, tidak ada jaminan akan aman datanya.
Itu sebabnya dianjurkan menggunakan 2 autentikasi. Contoh kayak ATM tadi, gabungan antara PIN dan kartu. Jadi 2 itu maksudnya bukan dari 1 kotak Bapak Ibu, tapi dari 2 kotak. Masukkan PIN, sebutkan nama ibu kandung, itu semuanya dari 1 kotak. Ya. Oke, lanjut lagi. Setelah autentikasi, maka otorisasi. Jika seseorang bisa masuk ke dalam rekam medis elektronik, maka yang dijaga berikutnya, apa yang boleh dia lakukan setelah dia bisa masuk. Itu namanya otorisasi. Otorisasi mengatur seseorang itu boleh apa aja sih setelah di dalam sistem. Ada user yang hanya boleh open dan read. Contoh, ya Pak, kalau pasien hanya bisa membuka dan membaca. Kalau yang lain yang itu bisa mengcopy, mengunduh, dan mencetak. Kalau kelompok berikutnya bisa memforward atau meneruskan hal itu. Ya. Oh, kalau dokter bisa mengedit, Pak. Direktur juga bisa mengedit. Dan seterusnya, direktur tidak bisa. Direktur hanya bisa open, read, download misalnya. Silakan disepakati bagaimana otorisasi dari masing-masing user. Ini nanti dipantau semua oleh audit trail. Yaitu aspek yang keempat. Ada tracking di action. Ini masih banyak kelemahan Bapak Ibu sepanjang pengalaman saya keliling sana sini. Wah Pak, tempat saya belum ada fitur audit trail-nya gitu misalnya. Apa sih audit trail itu? Pada PP 71 2019 pasal 22 disebutkan bahwa PSE penyelenggara sistem elektronik harus menyiapkan fitur audit trail, yaitu kemampuan untuk merekam semua jejak akses di dalam sistem elektroniknya. Ya. Nah, artinya penggunaan RME harus bisa terpantau oleh audit trail. Mari bayangkan audit trail itu semacam CCTV di dalam rekam medis elektronik. Seperti itu Bapak Ibu. Audit trail dibutuhkan untuk pelacakan dan untuk pembuktian dari suatu aktivitas. Audit trail sudah ada SNI-nya, yaitu SNI nomor 27789. Bahkan sejak 2014. Jadi belum ada RME, belum ada Permenkes 24 waktu itu ya. Sudah ada SNI tentang audit trail. Nah, ini beberapa SNI yang terkait dengan informatika kesehatan Bapak Ibu. Salah satunya SNI 27789 tadi yaitu tentang jejak audit untuk rekam kesehatan elektronik. Bapak Ibu bisa melihat daftar-daftar ini kalau masuk ke www.bsn Badan Standarisasi Nasional .go.id. Lalu pilih menu SNI, lalu pilih menu cari SNI. Kata kuncinya adalah informatika kesehatan. Nanti akan muncul. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Jadi audit trail memantau, mendokumentasikan, dan mampu melaporkan kembali apapun yang terjadi di dalam sistem. Meliputi siapa orangnya, apa yang dilakukan, kapan melakukannya, sukses atau tidak yang dilakukan tadi, dari mana dia melakukannya. Misalnya dari komputer nomor 7. Gitu. Ya. Audit trail ini bisa menjadi jejak forensik untuk melakukan pembuktian atau investigasi baik terkait privacy maupun security. Oke, saya percepat lagi ya. Untuk menyiapkan audit trail, maka perlu ada tim. Nah, tim ini melibatkan multidisiplin Bapak Ibu. Ya. Termasuk harus ada peringatan. Kita di ruangan aja, ruangan ini dipantau CCTV gitu misalnya. Nah, kita di jalan tol juga itu. Kecepatan Anda dipantau etle. Nah, orang masuk dalam sistem RME, mestinya akan muncul peringatan. Menggunakan sistem ini berarti setuju bahwa aktivitas Anda dipantau. Ya. Semua aktivitas akan direkam berdasarkan ID pengguna tanpa kecuali. Kalau setuju baru masuk. Ya kan? Kalau nggak setuju, dia otomatis keluar lagi. Bapak Ibu tadi waktu masuk ke Zoom ini pasti muncul peringatan. Kegiatan ini direkam. Setuju enggak? Kalau nggak setuju, berarti keluar. Kalau setuju, masuk. Nah, itu kan peringatan-peringatan seperti itu Bapak Ibu. Jangan merekam diam-diam. Itu kira-kira ya. Nah, oke. Bagaimana jangka waktu penyimpanan rekam medis elektronik terkait aspek hukumnya? Kita punya Undang-Undang Rumah Sakit nomor 44 tahun 2009 yang sudah menyatakan bahwa rumah sakit wajib
menyimpan rekam medis. Dan tadi didefinisikan rekam medis elektronik itu rekam medis, ya kan? Maka wajib juga disimpan. Pada PP 46 tentang SIK tahun 2014 disebutkan bahwa data dan informasi kesehatan yang non-elektronik disimpan minimal 10 tahun. Sedangkan data dan informasi kesehatan yang elektronik disimpan minimal 25 tahun. Dan itu sudah bunyi sejak PPSIK tahun 2014, bukan sejak Permenkes 24. Ditegaskan lagi dalam Permenkes 24 tahun 22 bahwa penyimpanan data RME paling sedikit 25 tahun. Sejak tanggal kunjungan terakhir, jangan keliru Bapak Ibu ya. Ada beberapa diskusi yang loh Pak, kami sejak tanggal pertama, enggak, salah. Sejak tanggal kunjungan terakhir. Gitu. Pasien berobat sejak tahun 1900 pun misalnya gitu ya. Kalau sampai hari ini masih berobat, ya berarti masih disimpan gitu. Terakhir berkunjung tahun 2000 misalnya, ya berarti wajib disimpan sampai 2025. Kira-kira gitu. Oke. Nah, terkait dengan itu, maka pengembangan rekam medis elektronik sudah ada standar yang harus diacu. Paling tidak meliputi standar interoperabilitas dan standar variabel. Ini yang masih banyak belum dilakukan Bapak Ibu. Ya, terutama standar variabel. Kita lihat sebentar. Dalam buku panduan Satu Sehat tentang resume medis rawat jalan di sini disebutkan, dan juga di Permenkes 24 pasal 21, bahwa RME harus menggunakan platform layanan interoperabilitas yang sudah disusun. Layanan ini meliputi kompatibilitas dan interoperabilitas. Artinya, RME kita tidak lagi sekedar menjadi RME masing-masing Pasienkes, tapi akan terkait dengan suatu sistem besar di atasnya. Itu sebabnya harus ada standar komunikasinya. Nah, pada PP 71 pasal 27 tahun 2019 ini juga disebutkan tentang standar interoperabilitas dan kompatibilitas. Yang mana sih itu? Gitu ya. Dalam buku panduan Satu Sehat disebutkan kita itu Indonesia menggunakan standar interoperabilitas HL7 Fire. Nggak usah bingung, ini urusan teman-teman IT Bapak Ibu, gitu ya. HL7 Fire, HL7 itu organisasi yang banyak menyusun standar-standar dan diacu, nyaris internasional. Health Level 7. FIRE bacanya, FARI, itu Fast Healthcare Interoperability Resources. Jadi ini standar teknis Bapak Ibu ya. Lalu ada juga standar terminologi, peristilahan, kode. Misalnya bahwa kita menggunakan ICD-10 untuk diagnosis, ICD-9-CM untuk prosedur, kita menggunakan LOING untuk laboratorium, dan SNOMED-CT untuk keperawatan. Dengan masuknya standar-standar ini dan ditetapkannya, maka pendidikan rekam medis juga menyesuaikan kurikulumnya Bapak Ibu. Ya. Sedang kami sesuaikan. Baik, saya tutup dengan agenda ketiga. Jadi apa aja sih poin-poin penting dalam Permenkes 24 2022? 1. RME wajib diselenggarakan. Ya, wajib diselenggarakan. Ada batas waktu 31 Desember 2023. Bapak Ibu sekalian, batas waktu 31 Desember 2023 bukan berarti harus selesai dan sempurna, tapi harus sudah dimulai. Kalau dengan kalimat lain, jangan ada yang belum mulai sama sekali. Ya, pada 31 Desember 2023. Nah, mulainya dari mana? Bagaimana strategi memulainya? Itu sudah diskusi berikutnya kan gitu ya. Oh, dari unit rawat jalan dulu, dari laboratorium, tambahkan ini itu, monggo lah. Itu kita bahas pada sesi berikutnya nanti. Oke? Dan itu berlaku untuk semua Pasienkes Bapak Ibu. Kira-kira 2 minggu yang lalu kami diskusi dengan suatu dinas kesehatan, dihadiri oleh berbagai Pasienkes di lingkungan tersebut. Masih banyak pendapat, loh Pak Rano, itu kan diberlakukan untuk rumah sakit. Kami puskesmas dan klinik kan tidak. Kan enggak. Ini batas waktu ini oleh seluruh Pasienkes, yaitu baik mulai dari tempat praktek mandiri, puskesmas, klinik, rumah sakit, dan seterusnya. Ya. Nah, tentu ini suatu pergerakan besar yang perlu bersama-sama kita. Sampai dengan kemarin pun saya masih menyampaikan materi tentang hal ini,
ya tentu tidak sama persis ya, karena topiknya berbeda, tapi penyamaan persepsi ternyata masih sangat perlu sekali dari pengalaman-pengalaman kemarin. Oke, yang kedua, RME ini juga wajib dilakukan sebagai bentuk dokumentasi dari layanan telemedicine. Jadi ya, sejak pasien diterima sampai selesai. Sudah kita singgung di depan tadi. Oke. Jadi pasien-kes rumah sakit yang melayani telemedicine siapkan juga bagaimana pendokumentasiannya. Yang ketiga, pengembangan RME wajib menggunakan standar variabel dan metadata yang telah disiapkan oleh Kemkes. Nah, apa sih variabel dan metadata yang sudah disiapkan tadi itu? Nama, umur, alamat, tanggal lahir, berat badan, suhu badan itu semuanya adalah variabel. Contoh-contoh variabel. Metadata itu contoh isi dan formatnya. Ya, sudah ada patokannya pada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1423 tahun 2022 tentang pedoman variabel dan metadata pada penyelenggaraan RME. Contoh isinya seperti ini ya Pak Ibu. Nah, nama itu gimana? Nomor reka medis itu karakter. NIK itu numerik berapa digit. Jenis kelamin bukan L dan P dan W, tapi 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Ya. Dan numerik, bukan karakter L dan P. Loh Pak, berarti harus pakai ini Pak? Iya, kalau kita lihat di KMK ini disebutkan berlaku sejak ya ditetapkan. Kebetulan ditetapkannya September 2022 gitu loh. Berarti sudah jalan nih. Tentu tidak langsung frontal lah, tapi kita semua tahu bahwa ada acuan ini. Ini contoh jenis kelamin Bapak Ibu, ya. Paling gampang saya menanyakan ke rumah sakit itu jenis kelamin. Di sini pendokumentasian jenis kelaminnya apa? L sama P, Pak. Ah, siap-siap diubah. Itu misalnya. Begitupun untuk variabel yang lain, misalnya tingkat kesadaran. Ini sudah ada metadatanya. Ya harus numerik, isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk vital sign, denyut jantung sampai dengan yang lainnya, sudah ada satuannya, sudah ada bentuk tipe datanya, dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan standar variabel dan metadata, Bapak Ibu. Oke, berikutnya, item yang keempat, poin yang keempat, pasien berhak mendapatkan isi reka medis miliknya. Dan dialah yang mengatur akses terhadap reka medisnya. Ya. Ini sudah ada sejak Undang-Undang 29 tentang praktek kedokteran. Di situ disebutkan di pasal 52 bahwa pasien memiliki hak untuk mendapatkan isi reka medisnya. Dalam PP 47 2021 yang lalu masih baru tentang penyelenggaraan bidang perumah sakitan juga disebutkan bahwa ada privasi dan kerahasiaan dari data pasien, dan di pasal 44 ayat 2 disebutkan pasien mendapatkan akses terhadap isi reka medisnya. Tentu semuanya dengan pengaturan, kan gitu ya. Nah, yang perlu kita siapkan di pasienkes kita masing-masing, bagaimana pengaturannya dan pentahapannya. Tapi yang jangan adalah tidak sesuai ini, ya. Gitu. Berikutnya, selain pasienkes, selain pasien, maka pasienkes rujukan juga memiliki hak akses. Nah, bagaimana pasienkes rujukan memiliki hak akses dan bagaimana melaksanakan aksesnya? Itu disebutkan. Izin dok, mohon Ya, maaf, waktunya sisa 5 menit ya dok, supaya kita baik, bisa diskusi. baik, terima kasih. Di Permenkes nomor 21 tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes periode 2020-2024 disebutkan di situ bahwa RME kita itu adalah RME yang mendukung pertukaran data resume medis. Pertukaran data resume medis Bapak Ibu. Maka variabel-variabel resume medis distandarkan. Permenkes ini sudah diubah menjadi Permenkes 13 tahun 2022, tapi bagian ini masih tetap bunyinya. Berarti arah pertukaran datanya masih sama. Nah, bagaimana konsepnya? Seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita fokus di bagian ini. Pasien di rumah sakit A, datanya akan disimpan di server rumah sakit A. Dan akan diupload, diunggah ke resume medisnya ya, akan diunggah ke server resume medis Kemenkes di cloud. Jika suatu saat pasien A tadi berobat ke rumah sakit B, maka data layanan di rumah sakit B akan disimpan di server rumah sakit B. Lalu akan diupload ke server Kemenkes resume medis di cloud juga.
Kalau rumah sakit B sebagai rujukan ini membutuhkan data waktu pasien di A, maka bisa mengunduh. Mengunduhnya dari server Kemenkes Cloud. Atau ya tentu dengan seizin pasien, atau pasiennya yang mengambil dari cloud tersebut, lalu dikirimkan ke rumah sakit B. Itu konsep bagaimana pertukaran datanya. Jadi melalui ini Bapak Ibu, melalui server resume medis Kemenkes di cloud. Terakhir, RME kita itu tidak berdiri sendiri di masing-masing Fasiankes, tapi terhubung dalam platform yang terintegrasi membentuk satu sehat. Di mana sih posisinya? RME kita itu ada di posisi yang pink, ya, dengan standar interoperabilitas FHIR, Fast Healthcare Interoperability Resources. Pink ini terkait dengan area kuning, yaitu sistem RME di Fasiankes yang lain, sistem Farmalkes, farmasi dan alat kesehatan, sistem informasi SDMkes, dan sistem informasi pembiayaan kesehatan. Pink dan kuning ini membentuk satu data kesehatan Indonesia. Terkait lagi dengan sistem informasi di Balai POM, sistem informasi di Dikti, sistem informasi TNI dan Polri, sistem informasi di data kepegawaian, sistem informasi BPJS, dan Dukcapil. Membentuk satu sehat. Ya. Jadi posisi rekam medis kita di situ Bapak Ibu. Oke. Baik, barangkali nanti akan membaca lebih lanjut. Ini beberapa buku yang saya gunakan dan sering diacu ke situ. Dan jangan lupa kita juga membaca ini, Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan, dan juga keamanan sibernya untuk sektor kesehatan. Demikian Bapak Ibu. Ya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan nanti dengan sesi diskusi untuk sharing ya, terutama sharing pengalaman dari Bapak Ibu sekalian, sehingga memperkaya wawasan dari semua peserta masing-masingnya. Terima kasih, saya akhiri sesi presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Dr. Rano, materi yang sangat menarik dan bermanfaat. Mungkin kita masuk di sesi diskusi ya. Di sini di kolom chat sudah banyak yang bertanya, Dok. Iya, mungkin ada saya share screen PowerPoint dulu ya untuk rangkuman pertanyaan di kolom chat ya, Dok. Silakan Pak Isan. Nah, ini Dok, pertanyaan pertama dari Bapak Wahyudiansyah. Ada dua pertanyaan dari Bapak Wahyudiansyah. Yang pertama, izin bertanya, apakah medical transcription wajib melakukan sumpah kerahasiaan pasien, Dok? Nah, mau langsung dijawab atau mau jawab dua-dua? Oke. Ada dua pertanyaan. Satu-satu aja ya. Oh, ya. Kita kan sayang ibu gitu, jadi satu-satu. Dan suka lupa nanti kalau banyak-banyak. Rumahnya tadi, apakah medical transcription disumpah? Oke. Ada pemahaman bahwa mereka yang terkait dengan layanan-layanan seperti ini sebenarnya langsung memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan terkait dengan tugas dan apa yang dia lakukan tersebut, walaupun tidak disumpah. Nah ini perlu kita pahami juga, jangan dibalik. Wah saya tidak disumpah, berarti saya bebas dong cerita ini dan itu. Lalu untuk menguatkan, biasanya pihak Fasiankes, misalnya rumah sakit, melakukan pengambilan sumpah tersebut. Tapi menurut saya dan sepemahaman, silahkan nanti Bapak Ibu bisa sharing pengalaman barangkali, jangan dibalik bahwa kalau tidak disumpah berarti bebas untuk membocorkan rahasia atau berbicara apa adanya. Bukan. Sumpahnya ini mempertegas dan memperkuat, termasuk untuk aspek psikologis dari medical transcriptionist tadi itu. Demikian Pak Ihsan. Ya, ini lanjut di pertanyaan kedua dari Bapak Wahyudiansyah, Dok. Apakah sudah ada regulasi dari rekam medik elektronik dalam hal lembar informed consent? Mengingat saat ini informed consent harus tulis tangan dan konsen dengan membubuhkan tanda tangan basah. Ya Dok, silakan Dok. Baik, secara umum yang kita sepakati dan dilakukan sekarang, maka dalam pengelolaan rekam medis dan rekam medis elektronik, informed consent dalam tanda petik masih lebih visible dilaksanakan dengan berbasis kertas. Lalu hasilnya kita scan. Nah, berarti ini sudah mencakup tadi
ada alih media, ya, ada scanning tadi itu dan sebagainya. Bapak Ibu, kita sekarang kumpul di sini, ini kan menyamakan persepsi, ya, saling edukasi, saling sharing dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita juga punya satu aspek yang lain, siapa yang akan mengedukasi masyarakat? Siapa yang akan mengedukasi pasien-pasien kita terkait hal-hal seperti itu? Nah, pelan-pelan mungkin bisa kita lakukan di pasienkes kita masing-masing atau misalnya oleh organisasi profesi terkait lah, gitu ya, atau lembaga-lembaga terkait itu. Nah, sebelum semuanya siap, pasienkes siap, SDM-nya siap, kita-kita yang dihukum siap, masyarakat dan pasien juga siap ini, maka bentuk-bentuk peralihan, berarti kita sering sebut hybrid, masih sangat visible untuk dijalankan. Jangankan di kita, Bapak Ibu, di banyak negara lain yang sudah jauh lebih duluan menggunakan rekam medis elektronik, kertas tetap ada. Terus kita tidak sedang menuju ke paperless medical record, ya, rekam medis tanpa kertas, tapi kita sedang menuju ke less paper, mengurangi banyak bentuk kertas. Kira-kira seperti itu jembatan jawabannya, Pak Isan. Oke, siap dok. Mhm. Lanjut dok, ini ada pertanyaan dari Dr. Happy Kurnia. Bagaimana untuk para dokter yang pasiennya cukup banyak, tapi pihak RS tidak sediakan seorang medical transcription. Sementara kadang dokter disulitkan dengan cara mengetik yang masih satu-satu jari. Dan diagnosa yang kadang sulit dicari. Sehingga kadang pasien menunggu lama dokternya untuk mengetik. Ya, Iya, dok. betul. Masa transisi, masa adaptasi ini sedang kita jalani bersama, ya kan? Sehingga aspeknya meliputi multivariabel. Kita tidak sedang membicarakan bagaimana memilih komputer, lalu menginstall, memasang, dan menggunakan. Tapi ada aspek lain. Ada aspek human, ya, manusianya ini juga perlu disiapkan. Ada aspek regulasinya, bahkan ada aspek-aspek finansial, and so on. Nah, peralihan ini kalau dipaketkan jadi satu, biasanya kita sebut dengan change management. Tentu ini melibatkan berbagai macam variabel tadi, termasuk bagaimana aspek SDM-nya, dalam hal ini tadi dokter. Masih mending, saya sebut masih mending, beliau bilang, saya kan lagi belajar menggunakan, jadi tidak bisa cepat ini. Oh itu kalau saya sudah bersyukur Pak. Artinya beliau sedang menjalani adaptasi, gitu kan, yang pelan-pelan mudah-mudahan bisa lebih lancar sehingga menjadi lebih cepat. Yang lebih sulit lagi ada, yaitu penolakan. Gitu. Nah, kalau sudah penolakan, ini lebih sulit lagi, ya, membutuhkan aspek pengelolaan psikologis yang mungkin strateginya berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain. Bagaimana kalau rumah sakit tidak menyediakan? Ya, jawaban saya sih mau tidak mau, beliau yang bersangkutan ini menyesuaikan. Gitu. Bagaimana kalau menyediakan tapi belum seperti konsep medical transcription yang benar? Ya bertahap lah. Sekali lagi kita dalam masa transisi dan butuh adaptasi. Gitu. Bahkan batas tanggal 31 tadi kan bukan sudah selesai dan sempurna ya, tapi semua sudah mulai beralih ke RME. Gitu. Oke, baik dok. Lanjut di pertanyaan berikutnya dok. Dalam pelaksanaan rekam medik elektronik, bagaimana tanggung jawab hukum rumah sakit jika terjadi kebocoran data pasien karena adanya hacker atau di luar kendali rumah sakit? Ya, itu dok pertanyaannya. Baik, tadi sudah ada slide yang menyebutkan standar-standar SMPI, standar manajemen pengamanan informasi, ada audit trail, ya, 27701 SNI-nya, ada SNI yang lain tentang ini dan itu. Nah, apabila kita menyiapkan sistem kita sudah mengikuti standar yang ada, maka kejadian-kejadian penerobosan, hacking, dan sebagainya, ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dijamin bahwa tidak akan terjadi. Jangankan kita yang sedang belajar memulai, yang sudah duluan kayak perbankan, kayak apa itu, ya, bahkan yang langsung beraroma teknologi murni, kayak Google and so on, ternyata juga tetap aja bocor. Gitu.
Tapi kalau kita mengembangkan RME tidak menggunakan standar-standar yang ada, pokoknya RME gitu kata kasarannya gitulah kira-kira ya, maka yang kita khawatirkan jangan-jangan bocornya tadi itu dianggap bukan suatu kecelakaan tapi suatu kelalaian. Ya. Lah kalian nggak pakai pengaman ini itu, nggak sesuai standar ini, berarti lalai. Nah, itu yang kita khawatirkan, yang kita takutkan. Jadi saran saya, dalam pengembangan RME, mari kita cermati, sudah ada atau belum standar untuk ini, untuk itu, dan sebagainya. Kalau ada, mari kita pelajari dan dimungkinkan untuk diaplikasikan. Ya. Standar-standar tadi, SNI misalnya, Bapak Ibu bisa akses di BSN. Ada yang open, ada yang harus berbayar. Tapi berbayarnya juga cuma sekitar 125.000. Saya rasa itu masih layak lah untuk dibeli dan dipelajari. Gitu. Jadi gunakan standarnya dan secara bertahap saya yakin dengan melihat pengalaman selama ini, standar itu akan terus ditingkatkan. Karena penerobos juga terus belajar bagaimana cara menerobos berbagai pengamanan yang sekarang diberlakukan. Demikian Pak Isan. Baik, Dok. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Dok. Ada 2 pertanyaan dari Dr. Danis. Pertanyaan pertama, terkait pernyataan bahwa hanya yang berkepentingan dapat mengakses data. Nah, namun di kenyataannya terkadang ada satu pasien dilayani oleh lebih satu dokter spesialis atau dilayani oleh general practitioner atau dokter gigi dan spesialis tertentu. Nah, bagaimana penerapan yang tepat terhadap kondisi ini, Dok? Baik. Dokter yang terkait dengan layanan, kayak tadi ada GP, lalu dikonsulkan ke gigi, atau mungkin dikonsulkan ke spesialis yang lain. Berarti beliau tadi itu menjadi terkait. Beliau tadi menjadi berkontribusi terhadap pelayanan dengan si pasien tersebut. Jangankan si dokter, petugas pendaftaran pasien mau tidak mau akhirnya kan harus berkontribusi dengan proses layanan, yaitu pada tahap pendaftaran. Jadi dia punya akses terhadap rekam medis pasien tadi, tapi pada batasan tertentu, gitu. Si petugas pendaftar hanya pada area data tertentu. Kasir juga punya, tapi hanya pada area data tertentu. Nah, demikian juga dengan rawat bersama atau konsultasi dan sebagainya, maka beliau-beliau ini menjadi terkait. Mestinya sistem otomatis akan membuka akses bagi beliau yang terkait tadi. Selama ini kondisi tersebut tidak masalah, bisa kita atur dalam sistem. Iya, siap, Dok. Nah, ini pertanyaan kedua dari Dr. Danis. Dalam sebuah data rekam medik elektronik perlu keabsahan. Selama ini kita melakukan tanda tangan baik yang mendapat pelayanan atau pemberi pelayanan. Nah, bagaimana penerapannya di Indonesia saat ini? Karena yang saya tahu saat ini, tanda tangan elektronik harus tidak didaftarkan oleh badan pemerintah, sehingga butuh waktu. Silakan, Dok. Betul. Ada TTE, ada TTD, tanda tangan elektronik dan tanda tangan digital. Bentuk-bentuk tanda tangan elektronik seperti yang disebutkan dalam PP 71 2019 tadi, entah menggunakan PIN, entah menggunakan sidik jari, tanda tangan di atas kertas, password, atau tanda tangan di atas layar. Gitu. Maka bentuk-bentuk TTE tadi, menurut Undang-Undang ITE pasal 11, disebutkan bahwa memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah dengan tanda tangan basah. Cuma kadang-kadang persepsi penerimaannya dalam pengalaman selama ini bisa berbeda-beda Bapak Ibu. Di satu daerah tidak masalah, di daerah yang lain terjadi perbedaan pendapat antar stakeholder. Ya. Kemarin saja hari Jumat saya mengisi di Jogja tentang RME juga. Ya. Sharing dari banyak peserta begitu. Loh Pak, di tempat saya mereka nggak mau. Gitu. Lalu peserta yang lain mengatakan, tapi di tempat kami mau itu Bu, dan sebagainya. Nah, itu juga langsung menunjukkan bahwa perlu ada penyamaan persepsi bersama dari pihak-pihak terkait dengan pengembangan RME kita itu. Gitu. Jadi tidak hanya berputar pada internal di dalam Fasiankes kita sendiri. Lalu bahwa didaftarkan artinya sudah disertifikasi menjadi TTD, tanda tangan digital, ini selain butuh waktu juga butuh biaya nantinya.
Karena misalnya satu tanda tangan digital itu 1.500. Ya kalau satu. Nah sehari berapa kali pakai, sebulan berapa. Itu juga muncul biaya. Ya. Sudah ada beberapa lembaga yang melayani hal itu. Bukan hanya BSRE, Balai Sertifikasi Elektronik, tapi sudah ada beberapa lembaga lain yang melaksanakan hal tersebut. Mudah-mudahan saya tidak keliru, mohon masukan Bapak Ibu yang lebih tahu barangkali. Belum ada kewajiban untuk disertifikasikan. Ya. Jadi TTE yang belum disertifikasikan masih bisa digunakan. Gitu. Sampai nanti ada kewajiban harus TTD. Berarti harus sertifikasikan kalau itu. Mau tidak mau. Demikian, Pak. Siap, lanjut Dok. Ini pertanyaan dari Bapak Tri Sutrisno. Izin Dok, terkait sumber daya manusia kesehatan di bidang rekam medis yang tadi dijelaskan di awal, terlebih lagi saat peralihan dari rekam medis manual ke elektronik. Nah, apakah peran yang dapat diberikan oleh sarjana hukum yang bekerja di bidang rekam medis? Dan apakah sarjana hukum di bidang rekam medis dibutuhkan Dok? Mengingat rekam medis rata-rata lulusan dari rekam medis. Ya, silakan Dok. Baik, menarik ya. Terima kasih minatnya ini. Memang dalam kriteria siapa sih perekam medis itu? Perekam medis itu yang sudah menempuh pendidikan formal perekam medis. Ada D3, ada D4, ada S1. Dan institusi atau kampus-kampus yang menyelenggarakan program studi rekam medis dan MIK, Manajemen Informasi Kesehatan, itu tergabung dalam Aptirmiki, ya, Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia. Saat ini ada sekitar 80 program studi di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan tersebut. Jadi alumni dari situlah yang disebut rekam medis. Nah, di sini tadi muncul pertanyaan, bagaimana kalau sarjana hukum yang bekerja di bidang rekam medis? Kayaknya saya yang menjadi kepo dan ingin tanya balik Pak Iksan. Di bidang rekam medisnya ini apa yang beliau lakukan? Karena bisa mulai dari pendaftaran atau registrasi, pengolahan, pelepasan informasi, distribusi data, dan sebagainya. Ya. Nah ini kan kalau kita melihat dari Permenkes 2422 tadi itu, ada 8 kegiatan dalam pengelolaan rekam medis elektronik. Semuanya dikerjakan oleh perekam medis, kecuali nomor 3, yaitu input data layanan. Itu langsung dikerjakan oleh nakes yang memberikan layanan. Ya. Nah ini teman-teman sarjana hukum atau Pak Tri Sutrisno barangkali gitu ya, itu yang dimaksud bekerja di bidang rekam medisnya ini di bidang apa atau bagian yang mana gitu. Barangkali bisa menambahkan keterangannya, silakan. Ya. Saya tambah sedikit. Pak, di tempat kami belum ada perekam medis, Pak. Nah, itu ada pertanyaan itu. Terus bagaimana itu? Ya. Atau kami ada, Pak, tapi cuma 2, nggak cukup. Bagaimana? Ada lagi, kami ada sih Pak, sebenarnya cukup. Tapi mereka sudah lulusan tahun-tahun yang lalu. Belum paham tentang rekam medis elektronik dengan berbagai aturannya yang sekarang. Bagaimana? Nah, konsepnya bagi fasiankes yang belum memiliki perekam medis atau jumlahnya kurang atau kompetensi pengetahuannya belum memadai, maka bisa ditambahkan dengan pelatihan bidang rekam medis elektronik atau tenaga kesehatan yang lain yang sudah mengikuti pelatihan pengelolaan rekam medis elektronik. Nah, itu disebutkan juga dalam Permenkes 24 2022 tadi. Itu sebabnya organisasi profesi perekam medis, namanya Pormiki, Perhimpunan Profesional Perekam Medis, itu sudah menyusun kurikulum, kebetulan saya terlibat di dalamnya juga, sudah menyusun kurikulum pelatihan pengelolaan rekam medis elektronik. Ya. Dan ini nanti bisa digunakan untuk pelatihan bagi teman-teman perekam medis yang belum paham rekam medis elektronik, karena dulu waktu kuliah belum ada RME, atau tenaga kesehatan lain yang dalam tanda petik ikut membantu mengelola rekam medis, karena di tempatnya belum ada perekam medis atau kurang. Itu tambahannya Pak Iksan. Ya, ini Dok sudah ditambahkan di kolom chat dari Pak Tri Sutrisno. Oke. Ya, ini izin dokter bidang admisi dokter dan bidang mediko legal. Nah, kalau bidang admisi dalam arti registrasi tadi, kalau menurut Permenkes 24 itu bidangnya perekam medis ya. Bedanya perekam medis.
Dan biasanya nanti dalam akreditasi rumah sakit diminta juga itu dikerjakan oleh mereka medis gitu. Kalau terkait dengan hukumnya tadi, menurut saya malah memungkinkan. Makanya saya masih perlu bertanya tadi, bidang apa ini? Atau unit apa, atau bagian kerjaan apa yang dikerjakan? Itu Pak Ihsan. Iya, izin dok, ini ada pertanyaan tambahan dari Ibu Juliana di kolom chat. Izin bertanya kepada Dokter Rano, guru saya di MHKes Unika Sogija. Ya, ya dokter dosen ya di sini. Iya betul. Ya, ini pertanyaannya bagaimana SIM RS Go Kemenkes yang diberikan Kemenkes secara cuma-cuma, apakah sudah applicable sesuai syarat Permenkes 24 tahun 2022, dok? Ya, oke. Memang sudah ada KUS versi 2 ya. Dan itu bagi rumah sakit yang dalam tanda petik belum mampu atau kesulitan membangun RMI sendiri, maka bisa mengajukan ke Kemenkes untuk menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan. Tapi penggunaannya yang kami tahu selama ini ya, membutuhkan customization, membutuhkan penyesuaian terhadap alur layanan di masing-masing Fasiankes. Gampangannya begini, di satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain, sangat dimungkinkan proses layanan dan alur layanannya tidak sama. Yang satu harus begini dulu baru begitu, sementara yang di rumah sakit lain boleh langsung begitu, baru nanti begini, misalnya begitu. Ya. Nah itu tentu sistem ini harus disesuaikan dengan alur layanan. Ada kejadian juga rumah sakitnya ngalah, ya udah deh layanan kita menyesuaikan dengan alur dari sistem, gitu. Nah ini silakan aja kalau emang pihak manajemen rumah sakitnya yang dalam tanda petik mengalah dengan sistem, walaupun sebenarnya sistem itu kita bangun untuk digunakan sesuai dengan alur layanan yang sudah ada di tempat kita, kecuali terjadi sebaliknya. Nah, itu yang saya jelaskan tentang pertanyaan siapa tadi, Bu Juliana ya. Nah, demikian Pak Ihsan. Ya, terima kasih dok. Nah, ini sebelum saya lanjut di pertanyaan berikutnya, saya mengingatkan kepada peserta untuk jangan lupa mengerjakan post test ya, yang sudah disiapkan oleh panitia. Oh. Lanjut dok, ada pertanyaan dari Bapak Putu Bagus ini. Ya. Izin bertanya bagaimana validkah rekam medik elektronik di depan pengadilan? Ya. Singkat pertanyaannya dan singkat jawabannya. Valid, sah ya. Menurut Undang-Undang ITE juga demikian gitu. Cuman ada asalnya Bapak Ibu. Asal kita bisa membuktikan kevalidannya tadi. Salah satu buktinya misalnya begini. Sistem RME yang kita gunakan memiliki fitur audit trail. Contoh, bayangkan kita ditanya, apakah rekam medis ini, anggap aja nomornya 223344 gitu ya, apakah rekam medis nomor 223344 ini sudah pernah mengalami pengubahan? Gitu. Bisa nggak kita menjawab, oh belum pernah diubah, oh sudah pernah. Nah, mana buktinya bahwa itu belum pernah diubah, mana buktinya bahwa ini sudah pernah diubah. Kalau sudah pernah diubah, maka harus bisa dibuktikan lagi bagian mana yang diubah atau bagian mana saja kalau lebih dari satu, tadinya apa, menjadi apa, kapan, oleh siapa, melalui komputer sebelah mana. Itulah konsep dari audit trail. Itu sebabnya audit trail sangat dibutuhkan untuk pelacakan dan pembuktian. Satu itu. Yang kedua, jangan melakukan editing hasil scanning. Gitu kan? Karena pengubahan pada hasil scanning juga bisa dilacak metadatanya. Gampangannya gini. Banyak kasus di luar kesehatan ya. Misalnya aja foto artis. Nah, gitu kan? Foto artis atau foto seseorang. Wah, ini memang wajahnya wajah saya, tapi badannya bukan badan saya ini. Ini sudah diedit, gitu ya. Ini enggak ori ini, sudah modifikasi. Teman-teman IT bisa menelusuri dan membuktikan foto ini ori atau modifikasi. Nah, dengan kondisi yang sama Bapak Ibu,
suatu file, entah itu teks, entah itu image, bisa ditelusuri ini ori atau modifikasi. Ya, sudah pernah mengalami perubahan. Dengan kondisi itu, maka akan terjawab ini valid atau tidak. Demikian Pak Ihsan. Ya, siap dok. Mungkin dari peserta apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi? Jika ada silakan raise hand. Nah, izin masih ada pertanyaan dok dari Silakan. kemudian. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disebutkan pemilik data berhak meminta data dihapuskan. Bagaimana bila data tersebut adalah data rekam medis di suatu rumah sakit? Ya, Hmm. terima kasih. Ini muncul, ya, dan memang merupakan diskusi yang sedang didiskusikan. Kalimat saya begitu sementara ini. Karena di dalam Undang-Undang PDP memang seperti itu, pemilik data berhak meminta data dihapuskan. Sedangkan di dalam regulasi terkait RME, misalnya tadi, maka disebutkan bahwa masa simpannya paling sedikit 25 tahun sejak tanggal terakhir berkunjung atau berobat, dan setelah itu dapat disimpan apabila apabila pihak rumah sakit masih memiliki kebutuhan terhadap data tersebut. Nah, ini kan berarti ada dua sudut pandang. Yang satu sudut pandang dari pengelola data, yang satu sudut pandang dari pemilik data. Nah, ini menarik untuk bahan diskusi kita selanjutnya sebenarnya. Bolehkah hal ini dilakukan? Ya. Saya pribadi belum bisa memutuskan karena masih banyak diskusi terkait hal ini. Saya ambil contoh misalnya, di Amerika itu ada batas kita sebut apa ya kalau di Indonesia, semacam kepemilikan. Misalnya gini, sudah jelas-jelas disebutkan di Undang-Undang Praktek Kedokteran, di PP tentang perumah sakitan, di Permenkes tentang rekam medis, bahwa pemilik data rekam medis adalah pasien. Nah, misalnya sekarang kita bahas sampai kapan dia memiliki data rekam medisnya. Ada batasnya atau tidak? Atau sepanjang hayat. Gitu ya. Kan semuanya jawaban masih bisa baca dan namanya juga diskusi. Kalau sampai dia meninggal, bisa nggak sih hak kepemilikan tersebut diturunkan atau diserahkan atau diwariskan ke ahli warisnya? Atau itu melekat ke individu? Misalnya, kalau dia udah meninggal ya sudah, berarti nggak bisa. Gitu. Atau itu bisa diwariskan. Nah, ini juga menarik Bapak Ibu. Gitu. Kita masih punya beberapa aspek yang layak untuk didiskusikan lebih lanjut. Tidak menutup kemungkinan silakan Bapak Ibu yang lain yang di sini bisa sharing ya, pendapat, pengalaman, pemahaman. Ya, juga ada Pak Mahesa loh di sini, jangan lupa Bapak Ibu. Ya, Memang beliau banyak mungkin hal ya dok ya, yang ya. perlu didiskusikan mengenai hal ini. Nah ini dok ada satu dari Bapak Putu Bagus Redika, ini ada resen. Silakan Pak. Eh, Selamat siang, kedengar suara saya ya? Sudah Pak, Ya, silakan. kedengar. Ya. Seperti Bapak bilang tadi Pak Arin, Bapak bilang untuk penyimpanan rekam medis kan sekitar 5 tahunan. Betul. Ah, itu bagaimana mekanisme pemusnahan rekam medis elektronik ketimbang rekam medis biasa? Itu saja sih yang ininya. Dan terkait dengan security keamanannya, bagaimana? Terkait dengan kita kalau sudah terintegrasi dengan Satu Sehat, itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini aspek lain yang menarik Bapak Ibu. Ya. Kalau di atas kertas, maka bentuk-bentuk pemusnahan itu sudah kita pahami. Satu, burning, bisa dibakar, ya kan? Dua, shredding, dicacah. Tiga, pulping, dihancurkan menjadi bubur itu. Dan yang keempat, recycling, diolah kembali menjadi kertas putih polos. Konsepnya, pemusnahan rekam medis itu berarti musnah fisiknya, musnah informasinya, dan tidak dapat kembali lagi. Kalau masih bisa ditata ulang gitu, dikembalikan, dihidupkan lagi, namanya belum musnah. Ya. Nah, kalau elektronik, terus bagaimana?
kita juga paham, kita saat menghapus data di Dell gitu, maka sebenarnya data itu bisa kembali lagi kan? Data itu baru ada di recycle bin, baru ada di tong sampah. Pak Rano, tong sampahnya sudah saya kosongkan, Pak. Gitu. Bisa balik lagi kok. Bahkan dengan teknologi dan cara sekarang, kalau Bapak Ibu memformat hard disk, gitu, masih bisa dipulihkan lagi segera. Apalagi segera ya. Gitu. Walaupun tidak janji 100%. Tapi bisa dipulihkan. Cara-cara itu dipakai oleh misalnya saja Densus 88 gitu untuk memulihkan hard disk dan laptop dari para teroris yang saat tembak-menembak sambil membakar laptopnya gitu kan. Nah, supaya tidak bisa dibaca kembali. Tapi ada cara untuk memulihkannya. Artinya tidak sekedar memusnahkan itu dengan menghapus. Nah, ada cara menghapus yang tidak bisa kembali lagi ya Pak Ibu, yaitu dengan menggunakan aplikasi penghapus. Ya, Bapak Ibu bisa searching aplikasi itu, ada yang berbasis Android, ada yang berbasis Windows dan sebagainya. Salah satu kata kuncinya secure delete atau safe delete. Akan muncul beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk menghapus file dan tidak bisa kembali lagi. Ada yang free, ada yang berbayar. Ya, kayaknya nanti pada langsung nyari dan banyak yang menginstall yang free deh. Biasanya begitu ya. Nah, terus begini. Cara menghapus seperti itu dulunya adalah milik militer. Tapi sudah dibuka teknologinya sehingga bisa kita kembangkan untuk kebutuhan non militer. Ya kan? Satu itu. Yang kedua, dengan terintegrasinya rekam medis elektronik kita, berarti kan ada bagian-bagian, contoh tadi resume medis, yang sudah diupload ke server cloud, server Kemenkes di cloud. Nah itu terus bagaimana? Ya kan? Apakah server Kemenkes Cloud ini juga membuka jalur otorisasi untuk menghapus? Saya belum tahu pasti Bapak Ibu. Terus terang saya belum tahu pasti karena kuncinya di Kemenkes. Ya. Nah itu otorisasi kita sebagai pengguna. Tadi kan otorisasi ada yang hanya open dan read, ada yang bisa download, save as, ada yang bisa forward, ada yang bisa edit. Ambil contoh paling gampang, biasanya pasien itu hanya open dan read. Bahkan menyimpan di medianya dia aja nggak bisa, misalnya gitu ya. Nah, bagaimana dengan data yang sudah kita upload ke server Kemenkes di cloud? Ini juga menarik diskusikan lebih lanjut. Tapi secara singkat, untuk pertanyaan Pak Putu Bagus tadi itu, cara menghapusnya, cara memusnahkan maksud saya, berarti bisa menggunakan aplikasi penghapus data, Pak Ibu. Secara teknis masih perlu dibahas teknisnya. Contoh, data seorang pasien itu kan tidak berdiri sendiri. Dia merupakan read dari suatu file. Kalau kita menghapus filenya, oh jelas gampang. Tapi file ini bisa berisi ratusan ribu record, bahkan jutaan record. Ya, kalau saya hapus filenya, berarti nggak cuma si pasien yang hilang, seluruh record di dalam file tersebut hilang. Padahal kita hanya akan memusnahkan satu atau beberapa record. Bagaimana teknisnya? Gitu. Nah ini dengan teman-teman IT bisa kita bahas, tapi konsepnya seperti jawaban saya tadi. Demikian Pak Putu Bagus. Nah ini mudah-mudahan juga menjadi wawasan bagi kita bersama ya. Terima kasih. Ya dok, ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir di kolom chat. Mungkin sisa waktu kita sekitar 5 menit lagi. Izin dok saya bacakan dari Winardi. Izin bertanya, bagaimana rekam medik elektronik dapat menjadi alat bukti dalam persidangan? Apakah harus diperiksa dulu oleh digital forensik untuk memastikan rekam medik elektronik ini tidak mengalami editing? Ya, itu dok pertanyaan. Ya, tahap pemeriksaan orisinalitasnya logis dilakukan. Itu sebabnya sejak awal dan di setiap pertemuan dalam forum-forum, saya juga menyampaikan
pendapat, jangan mengedit hasil scanning, jangan ini dan sebagainya. Itu prinsipnya untuk menjaga orisinalitas. Kalau membutuhkan untuk memperbaiki data, Pak Rano, kami mau memperbaiki data, bukan menyembunyikan. Memang ini harusnya diganti menjadi 2, bukan 3, misalnya gitu ya. Hasil anamnesisnya bukan 3 hari, tapi 13 hari muntahnya, misalnya gitu. Boleh nggak diedit? Boleh, silakan. Tapi kita punya fitur audit trail. Bapak Ibu, fitur audit trail akan menghasilkan satu file log audit trail yang besar. Ya, bayangkan setiap hari ada akses di dalam RMI kita. Yang mengakses bisa puluhan atau bahkan ratusan orang. Dokter kita aja berapa, perawat kita berapa, dan sebagainya. Belum laboratorium, belum layanan yang lain, belum pendaftaran, dan seterusnya. Itu baru 1 hari untuk 1 pasien. Bagaimana seluruh pasien dalam 1 hari, bagaimana dalam 1 bulan. Bagaimana kalau kita buka 3 bulan kemudian atau 1 tahun. Nah ini log audit trail-nya besar sekali. Sehingga ya, dibutuhkan satu strategi atau satu cara untuk membaca, mempelajari, dan mengaudit hasil audit trail. Itu sebabnya sekarang berkembang juga aplikasi-aplikasi yang disebut audit tool. Audit tool ini membantu kita untuk dalam tanda petik membaca hasil audit trail. Ya. Nah itu pengembangan dari topik kita kan berarti ya. Dengan cara itu maka bisa dilakukan checking orisinalitas dari suatu file. Demikian Mbak Ihsan. Ya, oke. Ya, terima kasih banyak Dr. Rano atas waktu dan kesempatannya dan telah memberikan materi yang sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Ya, mungkin untuk kelas kita untuk materi pertama sudah selesai karena sudah tepat jam 12. Nah, untuk materi selanjutnya akan kita mulai lagi pada jam 1 dengan kelas aspek etik hukum layanan emergensi yang akan dimulai pada jam 1 siang nanti waktu Indonesia Barat. Nah, karena itu saya sampaikan kepada para peserta untuk jangan lupa mengisi absen presensi dan post-test karena itu sangat berpengaruh untuk sertifikat nanti. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi Dr. Rano dan terima kasih kepada para peserta atas kehadirannya. Nanti kita akan mulai kelas kedua pada jam 1 dengan link Zoom yang sama. Jadi saya harapkan kepada para peserta untuk kembali join jam 1 nanti. Ya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih ya Dr. Rano dan para peserta. Sama-sama, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih sharingnya. Mudah-mudahan menambah wawasan buat kita bersama. Terima kasih. Saya tutup untuk kelas pada kelas pertama ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Ihsan. Ya. Ya dok, terima kasih dok. Izin live Bapak Ibu semuanya. Ya, silakan dok. Ya Terima dok, kasih. nanti kelas berikutnya jam 1 ya dok. Maaf Bapak, link kelas kedua sama kan ya? Iya dok, link Zoom-nya sama dok. Oke, makasih. Iya dok.